Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana setelah merampas inti bintang Unaga, Fang Han melarikan diri dengan membuka celah spasial dan terdampar di gugusan bintang antah berantah. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Meluncur menembus ruang angkasa untuk melarikan diri secara langsung adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah memahami hukum ruang angkasa. Namun, artefak Dao tingkat tinggi apapun, jika diresapi dengan cukup Qi yang murni dan dinyalakan, juga dapat mengaktifkan formasi besarnya untuk menembus ruang angkasa dan menghilang. Namun, artefak Dao tingkat tinggi bahkan lebih langka daripada mereka yang telah memahami hukum ruang. Baik Ba Liming maupun Qirong Tian, keduanya bukan ahli tubuh abadi. Dengan demikian, mereka tidak mampu menembus ruang angkasa untuk mengejar. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Fang Han pergi dengan hasil rampasannya yang besar. Kali ini, Fang Han benar-benar mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dia telah berhasil menaklukkan Raja Dharma Jidu, Taois Long, dan wanita tua Lehulan. Sekarang, di dalam pagoda 8 divisi, terdapat total 4 raksasa abadi. Lebih jauh lagi, dia telah memperoleh inti bintang kayu naga. Kekayaan ini adalah rezeki nomplok yang nyata dan murni. Selain itu, dia berhasil melarikan diri di tengah intrik bersama Sekte Iblis Mata Air Kuning dan Sekte Tai. Di tengah badai dahsyat ruang dan waktu, sebuah jembatan batu kuno yang berbintik-bintik dan bernoda darah dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya terus melintasi, menuju ke tujuan yang tak diketahui. Fang Han duduk bersila di jembatan batu, ekspresinya serius. Tangannya menopang bola api seolah-olah memegang sebuah bola, dan dia terus-menerus menyemburkan aliran Qi yang murni ke dalam api tersebut. Api ini kemudian meresap ke dalam tubuh jembatan ketidakberdayaan, menyebabkan jembatan itu bergoyang dan menyemburkan gelombang Qi ketidakberdayaan, membelah ruang untuk mencapai tempat yang jauh yang tidak diketahui siapapun. Menerobos ruang untuk melarikan diri menghabiskan sejumlah besar Qi asal. Fang Han tidak akan berani mengemudikannya seperti ini jika dia tidak memiliki cukup Qi yang murni. Namun, dia belum menentukan arah spesifik dan tidak tahu kemana pelarian ini akan membawanya. Tetapi selama dia bisa melarikan diri, mencapai planet terpencil di mana dia bisa mencerna hasil rampasannya satu persatu, memurnikan inti bintang kayu naga, dan mengubah wanita tua Lehulan. Dengan kekuatan 4 raksasa abadi yang memberinya Qi primordial alam abadi dan Qi yang murni, itu akan cukup baginya untuk berkultivasi dengan tenang, langsung mencapai tingkat ke-10 kemampuan ilahi, menentang langit dan mengubah takdir. Alam. Tidak buruk, tidak buruk. Panen ini cukup bagus, bahkan Fang Qingsui mengangguk berulang kali. Fang Han, dengan 4 raksasa abadi yang bekerja untukmu, siapa yang tahu seberapa kuat kekuatan kehendak yang mereka hasilkan setiap hari? Terlebih lagi, dengan 4 raksasa abadi yang memurnikan harta sihirmu untukmu, pagoda 8 divisimu mungkin suatu hari nanti akan melampaui diagram mata air kuning. Melampaui diagram mata air kuning? Mustahil. Aku adalah harta karun sihir terkuat. Begitu aku mengembangkan roda reinkarnasi, aku akan langsung menjadi artefak Dao tingkat tertinggi. Kemudian, setelah menemukan dan melahap kitab Kaisar Bumi, aku akan menjadi artefak abadi, sebanding dengan tungku ilahi abadi Sekte Tai. Apakah kau tahu apa itu artefak abadi? Yan berteriak, mengungkapkan ketidakpuasannya yang mendalam. Cukup, mari bersiap untuk keluar dari perjalanan ini. Siapa yang tahu di mana kita berakhir? Kuharap kita dekat dengan dunia Agung Xuan Huang agar kita bisa terbang kembali. Setelah kita kembali ke Sekte Yuhua, kita bisa kultivasi dengan tenang. Aku benar-benar harus memasuki alam rahasia panjang umur sesegera mungkin. Jika tidak, jika Hua Tiandu berhasil menembus ke tubuh abadi terlebih dahulu, aku akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Fang Han tiba-tiba berdiri. Semua Qi asal yang murni yang telah ia simpan telah terbakar habis, dan jembatan ketidakberdayaan mulai bergetar perlahan. Menembus ruang angkasa, kembali ke kenyataan. Dengan teriakan keras, jembatan ketidakberdayaan bergoyang dan terperosok sekali lagi, muncul dari badai temporal. Dunia berputar, dan mereka muncul di hamparan langit berbintang yang misterius. Di langit berbintang yang misterius ini, gumpalan cahaya bintang melayang kemana-mana. Beberapa planet tandus melayang tanpa daya, permukaannya sesekali runtuh, mengirimkan bongkahan besar gunung melayang ke angkasa. Ini adalah planet-planet mati. Namun, di kejauhan, bintang-bintang besar bersinar, dan beberapa planet tampak penuh dengan kehidupan. Mereka seolah memiliki para kultivator yang sedang mengembangkan ilmu, menampilkan pemandangan kemakmuran. Namun, penglihatan Fang Han tidak cukup tajam untuk menembus jarak antar bintang. Karena itu, dia tidak bisa melihat dengan jelas tempat apa ini. Sial, kemana kita telah menyeberang? Apakah penyeberangan jembatan ketidakberdayaan ini begitu sulit? Aku baru menyeberang sebentar, namun aku bahkan tidak bisa melihat dunia Agung Xuan Huang lagi. Fang Han berdiri dan mendapati dirinya berada di hamparan ruang angkasa yang luas.
Melihat ke kejauhan, hanya ada bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dunia agung Xuan Huang yang familiar tidak terlihat dimanapun. Lagi pula, bahkan di bintang kayu naga, seseorang dapat melihat dunia agung Xuan Huang yang sangat besar seperti telur ayam raksasa. Namun sekarang, tempat itu sama sekali tidak terlihat. Seberapa jauh mereka dari dunia agung Xuan Huang? Kita sangat jauh dari dunia agung Xuan Huang. Jika kita mencoba terbang kembali, mungkin akan memakan waktu 10 atau 20 tahun, Fang Qingsui mengamati, alisnya berkerut dalam. Siapa sangka penyeberangan jembatan ketidakberdayaan ini begitu kuat? Penyeberangan tunggal ini mungkin mencakup jarak yang membentang beberapa dunia agung. Seni teleportasi agung Kaisar Dewa Hentian, salah satu dari 3.000 dao agung, hanya dapat memindahkan satu orang sejauh 108.000 li dalam sekali waktu. Mungkinkah jembatan ketidakberdayaan ini bahkan lebih dahsyat daripada seni teleportasi agung? Fang Han sulit mempercayainya. HMPH. Tentu saja itu lebih hebat daripada seni teleportasi agung. Lebih tepatnya, itu lebih hebat daripada seni teleportasi agung Kaisar Dewa Hentian. Ketika seni teleportasi agung dikembangkan hingga puncaknya, seseorang dapat berteleportasi sejauh 108.000 dunia besar. Jembatan ketidakberdayaan adalah artefak dao tingkat tertinggi, melintasi bintang-bintang bukanlah apa-apanya. Dahulu kala, Kaisar Agung Mata Air Kuning menggunakannya untuk langsung menembus ke alam abadi. Apakah kau pikir itu permainan anak-anak? Yan melantunkan mantra berulang kali. Kalau begitu, kepulangan kita malah jadi masalah. Fang Han menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa mengumpulkan cukup energi yang murni, menentukan arah kita, dan berteleportasi kembali. Fang Qingsui menggelengkan kepalanya. Ki yang murni yang dikonsumsi oleh teleportasi terakhir itu akan membutuhkan 1000 tahun kultivasi bagi raksasa abadi untuk mengumpulkannya. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengumpulkan sebanyak itu? Fang Han menghela napas berulang kali, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Tunggu, aku punya ide. Bagaimana mungkin aku melupakan jimat tanah 5 elemen? Aku akan menggunakan jimat tanah 5 elemen untuk berteleportasi ke tanah 5 elemen. Kemudian, berteleportasi keluar dari tanah 5 elemen akan membawa kita dekat kuil Dewa Buas di dunia besar Xuan Huang. Teleportasi semacam itu tidak membutuhkan usaha sama sekali. Jimat tanah 5 elemen ini memiliki kekuatan pendukung yang besar. Ia terus-menerus menarik kekuatan dari alam Buddha yang misterius dengan sendirinya untuk melakukan teleportasi spasial. Fang Qingsui juga ingat bahwa Fang Han memiliki benda seperti itu. Karena kita bisa kembali kapan saja, tidak perlu terburu-buru. Siapa tahu di mana tempat ini? Tidak ada salahnya untuk sedikit menjelajahinya. Kesempatan untuk melakukan perjalanan melalui kosmos bintang yang luas sangat langka, ini benar-benar kesempatan yang berharga. Karena kakak senior sedang ingin, tentu saja aku akan menemanimu. Tapi aku harus merepotkan kakak senior untuk melakukan seni takdir kecil sekali lagi agar kita bisa bersama-sama membujuk Nenek Lehulan. Fang Han langsung setuju. Itu mudah. Mengubah keyakinan Nenek Lehulan akan jauh lebih sederhana sekarang. Seketika itu juga, Fang Han dan Fang Qingsui memasuki pagoda 8 divisi lagi. Di dalam, Nenek Lulan sedang ditekan dengan kuat oleh Raja Dharma Jidu, Taois Long, dan Taois Mu. Fang Qingsui dan Fang Han melihat gumpalan asap hitam yang terus bergeser, mengeluarkan jeritan memilukan, namun sama sekali tidak mampu bergerak. Tanpa sepatah kata pun, dengan mahir, Fang Han mengaktifkan cahaya Zen keselamatan universal agung sementara Fang Qingsui mengaktifkan seni takdir kecil. Bekerja bersama-sama, dan dengan doa dari 3 raksasa abadi, setelah setengah jam transformasi, seluruh tubuh asap hitam Nyonya Tua Lehulan akhirnya berubah menjadi cahaya Buddha. Cahaya itu naik perlahan, berubah menjadi seorang wanita tua yang tenang yang duduk di atas pagoda 8 divisi, menggumamkan sutra dan melepaskan ki primordial alam abadinya untuk memberi makan iblis surgawi. Saat ini, di puncak pagoda 8 divisi, terdapat total 4 raksasa abadi. Wanita Tua Lehulan, Taois Long, Taois Mu, dan Raja Dharma Jidu duduk di 4 penjuru mata angin, berdoa tanpa henti. Kekuatan kehendak emas yang dihasilkan oleh keempatnya berputar di sekitar pagoda, mewarnai hamparan kosong ini menjadi warna keemasan. Sementara itu, Raja Suci pemutar roda duduk tak bergerak di tengah. Namun, cahaya Buddha di sekelilingnya semakin pekat, dan lingkaran cahaya di belakang kepalanya menjadi semakin jelas. Di dalam lingkaran cahaya itu, orang bahkan bisa samar-samar melihat bayangan ilusi naga yang menari. Pagoda 8 divisi awalnya adalah artefak ajaib dari klan naga, jadi kehadiran hantu naga surgawi adalah hal yang wajar, menunjukkan bahwa proses pemurnian berjalan dengan benar. Sayang sekali, aku sebenarnya lupa seluk-beluk jimat tanah 5 elemen. Kalau tidak, aku tidak akan membuang begitu banyak ki yang murni untuk mengaktifkan jembatan ketidakberdayaan untuk melarikan diri melalui kehampaan. Setelah mempertobatkan wanita Tua Lehulan, Fang Han menghela nafas. Itu belum tentu benar. Banyak yang tahu bahwa kau memiliki jimat tanah 5 elemen, dan Sekte Tai telah mempelajarinya secara mendalam.
Para ahli dari Sekte Iblis Mata Air Kuning juga tidak mengabaikannya. Jika kau menggunakan jimat tanah 5 elemen untuk melarikan diri barusan, kau mungkin akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Fang Qingshui menggelengkan kepalanya. Aku telah mengkultivasi seni takdir kecil, dan intuisiku mengatakan bahwa mengonsumsi semua ki yang murni milikmu untuk mengaktifkan jembatan ketidakberdayaan dan melarikan diri adalah pilihan yang tepat. Seni takdir kecil benar-benar keterampilan yang luar biasa. Fang Han merenung sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan lambaian tangannya, gelombang ki iblis abi muncul dari diagram mata air kuning, di dalamnya terdapat bola merah menyala, inti bintang kayu naga. Harta karun yang tiada duanya ini dapat digunakan sebagai inti untuk memurnikan artefak Dao tingkat tinggi. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan dengan inti bintang kayu naga ini? Haruskah kita memurnikannya menjadi pagoda 8 divisi atau menggabungkannya dengan citra Dharma langit dan bumi kelahiran kita? Inti bintang kayu naga kini merupakan kekuatan murni, bahkan mengandung sedikit kekuatan dunia. Setelah mendapatkannya, ia dapat dimurnikan menjadi harta karun sihir atau diintegrasikan ke dalam citra Dharma langit dan bumi kelahiran seseorang, secara perlahan memurnikannya dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Sebagai contoh, pemimpin sekte hutan daun gugur, Ba Liming, atau wakil pemimpin sekte Tai pertama, Chirong Tian, dapat memurnikannya menjadi tubuh abadi mereka jika mereka memperoleh inti bintang kayu naga. Namun, kekuatan inti bintang kayu naga terlalu kuat. Memaksanya menyatu dengan diri sendiri dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, ketika Chirong Tian merebut inti bintang kayu naga, dia tidak menyatukannya dengan tubuhnya. Sebaliknya, dia melemparkannya kepada wanita tua Lu Lan dan yang lainnya untuk diserahkan kepada sekte Tai. Setelah kembali, mereka akan menggunakan tungku ilahi abadi untuk membersihkannya, lalu meluangkan waktu untuk memurnikannya. Inti bintang kayu naga adalah harta karun tertinggi. Baik memurnikannya menjadi harta karun sihir atau menggabungkannya dengan diri sendiri, keduanya adalah pilihan yang baik. Namun, kita tidak kekurangan harta karun sihir. Kau memiliki pedang petir kekacauan yang hebat, dan aku memiliki jimat petir yang tak dapat dihancurkan, keduanya telah menghasilkan kekuatan dunia dan memiliki potensi untuk maju ke artefak Dao tingkat tertinggi. Memiliki terlalu banyak harta karun sihir bukanlah hal yang baik, karena membutuhkan perhatian yang terbagi untuk pemurnian. Aku tahu kau ingin memurnikan pagoda 8 divisimu, tetapi ini tidak mendesak. Lebih baik menggabungkannya dengan citra Dharma langit dan bumi kelahiranmu terlebih dahulu. Fang Qingshui berpikir sejenak dan berkata, kulturisasi pribadi adalah yang terpenting. Terutama untukmu, citra Dharma langit dan bumi kelahiranmu membutuhkan konsumsi yang sangat besar. Karena itu, kamu belum mampu mencapai alam menentang langit dan mengubah takdir. Jika kamu memurnikan inti bintang kayu naga, kamu tidak hanya dapat langsung maju ke alam menentang langit dan mengubah takdir, tetapi kamu bahkan mungkin mencapai alam rahasia panjang umur. Bagus, kalau begitu mari kita murnikan inti bintang kayu naga sekarang. Fang Han tak sabar. Kekuatan inti bintang kayu naga terlalu besar untuk aku murnikan sendiri. Akan lebih sempurna jika aku dan kakak senior memurnikannya bersama, masing-masing mengambil setengah dari ki asalnya. Sembari berbicara, dia menghembuskan napas ki asal, siap untuk memurnikan inti bintang yang dahsyat ini. Jangan terburu-buru. Fang Qingshui buru-buru menghentikannya. Memurnikan inti bintang kayu naga bukanlah hal yang mudah. Inti tersebut mengandung kekuatan penghancur. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan ledakan dan kematian. Bahkan dengan seni pemakan agung yang telah dikultivasi, itu tidak aman. Kau harus tahu bahwa memurnikan inti bintang itu seperti melahap sebuah bintang. Itu membutuhkan usaha yang sangat besar. Kita perlu kembali ke tempat yang aman, di kedalaman ruang waktu istana surgawi Yuhua, dan mengkultivasinya perlahan untuk secara bertahap menyerapnya. Kita tidak boleh terburu-buru. Untuk saat ini, kau dapat menempatkan inti bintang kayu naga ke dalam pagoda 8 divisi dan membiarkan keempat raksasa abadi berdoa dengan kekuatan kehendak mereka dan memberinya nutrisi dengan ki primordial alam abadi untuk membuatnya lebih lembut. Memang, tapi kita seharusnya aman di sini, jauh dari dunia besar Xuan Huang. Fang Han terdiam sejenak. Alasan aku ingin memurnikan inti bintang kayu naga secepat ini adalah untuk meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Semakin lama kita menunggu, semakin banyak komplikasi yang muncul. Sekarang bahkan sekte iblis mata air kuning sedang bersekongkol melawanku, bersama dengan sekte Tai dan Hua Tiandu. Jika aku tidak segera kultivasi ke alam rahasia panjang umur, masa depan akan sangat sulit. Kita belum aman, jadi tidak tepat untuk memurnikannya sekarang. Fang Qingshui melihat sekeliling. Aku merasa kita sedang diawasi. Tidakkah kau merasa mendapatkan inti bintang kayu naga itu terlalu mudah? Rencana sekte iblis mata air kuning dan sekte Tai melawanmu tidak mungkin sesederhana ini. Aku merasakan hal yang sama. Jika memang begitu, mari kita pergi sekarang. Kita akan menggunakan jimat tanah 5 elemen untuk kembali ke tanah 5 elemen, lalu kembali ke dunia besar Xuan Huang dan kembali ke sekte Yuhua.
Setelah kembali ke Sekte Yuhua, bahkan seseorang setingkat Kaisar Langit Tertinggi pun tidak akan berani mengganggu sembarangan. Fang Han mengangguk. Sekte Yuhua adalah tempat perlindungan yang aman. Hanya dengan kembali ke sana kita dapat menghindari gangguan. Inilah keuntungan dari sekte besar, selalu memberikan perlindungan. Jika tidak, sebagai kultivator lepas, bahkan jika Anda memperoleh artefak abadi, Anda tidak akan dapat memilikinya dengan tenang atau memurnikannya dengan damai. Anda akan menghadapi pengejaran tanpa henti tanpa tempat yang aman untuk pergi. Para murid dari sekte-sekte besar itu berbeda-beda. Oleh karena itu, hanya para ahli dari sekte besar yang memiliki harta karun, sedangkan para kultivator lepas, termasuk raksasa abadi, biasanya hanya memiliki satu artefak Dao tingkat rendah asli. Nenek Lehulan hanya memiliki satu artefak Dao tingkat rendah asli, sementara mereka yang lebih lemah darinya, seperti iblis penghancur bintang dari sekte Kunsing dan Jiao Fei dari sekte pedang Tongtian, memiliki artefak Dao tingkat menengah. Bahkan seorang marsekal iblis pun memiliki artefak Dao tingkat tinggi. Inilah manfaat dari perlindungan sekte besar. Sebelum kita pergi, mari kita jelajahi sedikit. Aku belum pernah ke bagian langit berbintang luar ini. Fang Qingsui memperhatikan Fang Han menempatkan inti bintang kayu naga ke dalam pagoda 8 divisi, membiarkan keempat raksasa abadi itu perlahan memurnikannya. Keempat raksasa abadi memurnikan inti bintang kayu naga, menyerap energi residualnya untuk memulihkan tubuh fisik mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. Mereka mengekstrak energi yang tidak murni dari inti bintang kayu naga, menyisakan esensi paling murni untuk diserap oleh Fang Han. Bahkan energi yang tidak murni pun memiliki banyak manfaat. Inti bintang bukanlah hal yang sepele. Bisa menemani kakak senior dalam petualangan ini adalah suatu kehormatan bagiku. Setelah mendapatkan inti bintang kayu naga, Fang Han langsung tersenyum. Meskipun bersemangat untuk kultivasi, ia tentu saja menemani Fang Qingsui dalam petualangannya. 5 tahun telah berlalu. 5 tahun yang lalu, Fang Han, kau hanyalah seorang pelayan di keluarga Fangku. Sekarang, kau adalah tokoh terkenal, penerus Kaisar Sekte Iblis. Waktu berubah, dan pahlawan muncul dari awal yang sederhana. Kau adalah contoh nyata dari hal ini. Fang Qingsui berdiri di samping Fang Han, mendesah pelan. Seorang pahlawan tanpa memandang latar belakang. Fang Han terdiam sejenak. Di mata kakak senior, aku dianggap sebagai pahlawan? Aku, Fang Han, tidak layak menyandang gelar seperti itu. Terlahir dalam keadaan sederhana, berjuang meraih kesuksesan, menanggung kesulitan, mengembangkan kemampuan ilahi, dan akhirnya mencapai kebesaran, inilah seorang pahlawan. Pakaian Fang Qingsui berkibar tertiup angin, ekspresinya tenang. Menantang otoritas Hua Tiandu dengan perjanjian 10 tahun, mengabaikan konsekuensi, hanya mencari kepuasan, menunjukkan semangat pantang menyerah dan sikap heroik, inilah seorang pahlawan. Memasuki istana abadi Taiyuan dengan tekad, lalu keluar tanpa luka, memiliki keberuntungan yang bahkan mereka yang berada di alam rahasia panjang umur mungkin tidak miliki, seorang pahlawan lahir dari keberuntungan. Menghadapi sekte Tai yang disegani, tak tertandingi di bawah langit, kau, dengan statusmu yang sederhana, membunuh ahli inti emas mereka, seorang jenius terkenal, tanpa berkedip, inilah seorang pahlawan. Mempersembahkan inti emasmu kepada tanah suci Linglong, mengalahkan banyak ahli, dan mengamankan 3 kemampuan ilahi tertinggi, menduduki peringkat pertama dalam daftar penerus umur panjang, inilah seorang pahlawan. Dengan kekuatan seorang diri, di alam rahasia kemampuan ilahi, membunuh raksasa abadi, guru yang bertindak sesuai keinginanmu di mimbar hukuman surgawi di hadapan saksi yang tak terhitung jumlahnya, inilah seorang pahlawan. Semua perbuatan ini melampaui kemampuan orang biasa. Sepanjang sejarah, telah ada banyak kultivator berbakat, tetapi hanya sedikit yang dapat menandingi pencapaianmu. Jika kau bukan seorang pahlawan, siapa di alam semesta yang luas ini yang dapat disebut pahlawan? Tatapan Fang Qingsui tajam saat ia menatap Fang Han. Rangkaian pernyataan ini menyoroti pencapaian luar biasa Fang Han selama 5 tahun terakhir, setiap pernyataannya sangat mengesankan dan mengagumkan. Memang, prestasi seperti itu jarang terjadi di antara para kultivator sepanjang sejarah. Fang Han tiba-tiba merasakan rasa persaudaraan. Haha, dianggap sebagai pahlawan di mata kakak senior adalah suatu kehormatan yang tak terkatakan. Fang Han merasakan gelombang kebanggaan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kata-kata kakak senior, aku, Fang Han, akan menghadapi tantangan apapun untukmu, mengatasi rintangan apapun tanpa ragu-ragu. Fang Qingsui menatap Fang Han, matanya dipenuhi campuran emosi yang kompleks. Tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba bergema di kehampaan. Bagus sekali, Fang Qingsui. Kata-katamu mencerminkan perasaanku tentang Fang Han. Bagi seseorang di alam rahasia kemampuan ilahi untuk mencapai begitu banyak hal sungguh luar biasa. Bahkan aku pun harus mengakuinya sebagai seorang pahlawan. Siapakah itu? Fang Han dan Fang Qingsui terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan mendekat tanpa terdeteksi, bahkan menghindari kesadaran keempat raksasa abadi tersebut.
Dalam sekejap, Fang Han menarik pagoda 8 divisi ke dalam tubuhnya, berdiri melindungi Fang Qingsui. Pikiran ilahinya yang kuat memindai kehampaan, mencoba menemukan pembicara. Namun itu sia-sia. Dia tidak mendeteksi apapun. Fang Han, aku tidak menyangka kau akan menahan diri untuk tidak menggunakan jimat tanah 5 elemen untuk melarikan diri. Kau telah mengalahkanku, membuat banyak persiapanku menjadi sia-sia. Aku juga tidak menduga bahwa kau telah membujuk Raja Jidu Dharma terlebih dahulu, menyembunyikan keberadaanmu. Kecerdikan dan kemampuan beradaptasi seperti itu benar-benar ciri seorang pahlawan. Saat suara itu berbicara, sebuah gerbang spasial terbuka secara paksa ribuan mil jauhnya di kehampaan, menampakkan sesosok figur. Sosok itu adalah seorang pemuda bermata seperti bintang, berpakaian serba hitam, dengan ikat kepala sutra hitam melingkari kepalanya. Kulitnya sangat putih, dan jari-jarinya ramping dan halus, masing-masing sangat indah dan rapi. Di tangannya, ia memegang gulungan kuno, yang memberinya aura seorang cendekiawan yang tekun. Namun, ia memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah ia dapat memanipulasi ruang sesuka hati, membalikan dan mendistorsinya. Hukum ruang tampaknya tunduk pada perintahnya. Dia adalah seorang ahli yang tangguh. Xu Xiyi, pemimpin sekte iblis mata air kuning. Fang Qingsui sedikit gemetar, mengenali pendatang baru itu. Tuan Aulayan Luo. Orang yang datang adalah Tuan Aulayan Luo. Orang nomor 1 dari sekte iblis mata air kuning, yang memiliki artefak Dao tingkat tak tertandingi, kitab kehidupan dan kematian. Alasan mengapa sekte Tai tidak melancarkan serangan besar-besaran terhadap sekte iblis mata air kuning adalah karena keberadaan orang ini. Tidak heran aku merasa gelisah, ternyata orang ini sedang bersekongkol melawanku. Untungnya, aku tidak menggunakan jimat tanah 5 elemen, kalau tidak aku mungkin sudah ditangkap oleh orang ini. Fang Han mendengar Fang Qingsui memanggil nama orang yang telah tiba, dan hatinya bergetar. Dia sudah lama mengetahui tentang orang ini dari Raja Neter Hitam. Dia harus membiasakan diri dengan segala hal tentang sekte iblis mata air kuning, karena di masa depan, dia akan membuka perbendaharaan mata air kuning dan memperoleh 99 seni reinkarnasi agung, kemampuan ilahi tertinggi. Selain itu, dia harus menundukkan semua anggota sekte iblis mata air kuning, membuat mereka berpaling dari kejahatan, setidaknya tidak membantai makhluk hidup, dan menjadikan mereka semua pengikutnya. Memang, saya adalah kepala Aulayan Luo, Xu Xiyi. Pemuda berpakaian hitam yang memegang gulungan itu berkata, Fang Qingsui, reinkarnasi ibu petir. Reputasimu mendahuluimu, tetapi sungguh disayangkan, sangat disayangkan. Apa yang disayangkan? Fang Qingsui sedikit mendekatkan tubuhnya ke Fang Han, matanya berbinar dengan cahaya aneh. Sungguh disayangkan bahwa kau, reinkarnasi dari ibu petir, dan kau, seorang pria yang pantas disebut pahlawan, akan mati di tanganku hari ini. Semua harta karun yang kau miliki, pedang petir kekacauan yang agung, jimat petir yang tak dapat dihancurkan, pagoda 8 divisi, semuanya akan jatuh ke tanganku. Aku menyesalkan bahwa semua usaha dan keberuntunganmu akan musnah saat ini juga. Tiba-tiba, pemuda berpakaian hitam yang memegang gulungan itu, Xu Xiyi, sang ketua Aulayan Luo, menjadi tajam dan dingin. Begitukah? Jika saya tidak salah, yang Anda tunjukkan sekarang adalah klon, bukan? Dan itu dibuat dengan tergesa-gesa. Seberapa banyak kekuatan yang dimilikinya? Fang Qingsui tiba-tiba tersenyum. Xu Xiyi, kau sangat kuat, aku akui. Kau juga sangat ambisius dan tahan banting. Konon kau telah mengasingkan diri selama 1000 tahun, dan orang luar tidak tahu bahwa sekte iblis mata air kuning memiliki sosok sepertimu. Sekarang tampaknya ketika kau bertindak, itu akan mengguncang bumi. Kau mengincar banyak harta karun yang ada padaku dan Fang Han. Namun, aku tidak menyangka kau begitu kuat, mampu mengirimkan klon dari tempat yang begitu jauh. Reinkarnasi ibu petir memang dapat melihat bahwa ini hanyalah klon. Master Aulayan Luo, Xu Xiyi, tampak terdiam sejenak, menatap Fang Qingsui untuk beberapa saat, ekspresinya menjadi serius. Kau benar. Apa yang kau lihat sekarang hanyalah klon, menggunakan artefak Dao tingkat tak tertandingi, kitab kehidupan dan kematian, untuk membalikan kekuatan hidup dan mati, mengonsumsi 5000 tahun umur untuk membentuk proyeksi. Meskipun itu adalah klon, ia mengandung 5000 tahun esensi hidupku dan hukum Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya jauh melampaui kekuatanmu, dan kau tidak punya cara untuk melarikan diri. Fang Han kini mengerti bahwa Master Aulayan Luo ini bertekad untuk merencanakan sesuatu melawannya, ingin membunuhnya dan mendapatkan diagram mata air kuning untuk benar-benar mengendalikan sekte iblis mata air kuning dan membuka perbendaharaan mata air kuning. Meskipun Xu Xiyi dikabarkan memiliki kekuatan yang tak terukur dan memiliki artefak Dao tingkat tak tertandingi, ini hanyalah klon dan berada di ruang dan waktu yang jauh. Fang Han telah mengubah 4 raksasa abadi, sangat meningkatkan kekuatannya, dan memiliki kesempatan untuk membunuh klon ini dalam satu serangan lalu melarikan diri. Menyeberangi ruang dan waktu yang jauh bukanlah hal yang mudah. Ketika Fang Han menyeberang,
dia mengonsumsi semua kekuatan yang murni yang tersimpan, setara dengan akumulasi raksasa abadi yang berkultivasi selama 1000 tahun. Kau ingin menyempurnakan klonmu? Wajah Master Aula Yanluo, Susiwi, menunjukkan sedikit senyum dingin mengejek, seolah-olah seekor elang yang menantang seekor burung pipit kecil, dengan bodohnya melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Kau mendapatkan diagram mata air kuning, jelas Kaisar Agung Mata Air Kuning di tempat yang tidak diketahui, menunjukmu sebagai penerus Sekte Iblis Mata Air Kuning, tetapi Kaisar Agung Mata Air Kuning sendiri tidak dapat memimpin Sekte Iblis Mata Air Kuning dengan baik, tidak dapat memenuhi keinginannya untuk menciptakan reinkarnasi di alam semesta. Dia juga tidak bisa melakukannya. Aku akan melampauinya cepat atau lambat. Benar-benar memahami esensi jalan iblis, dia menciptakan reinkarnasi di alam semesta. Aku tidak hanya ingin menciptakan reinkarnasi ini, aku juga ingin menciptakan alam iblis. Membangun 3000 dunia agung, sejajar dengan alam abadi. Di masa depan, semua jalan iblis para kultivator, ketika mereka mencapai puncak, tidak akan lagi naik ke alam abadi, tetapi langsung naik ke alam iblisku. Aku ingin menjadi penguasa semua iblis, iblis di antara para iblis. Ambisi seperti itu, apakah kau mampu menandinginya? Menciptakan alam iblis? Mata Fang Han menyipit, menatap tajam. Kaisar Agung Mata Air Kuning sudah berada di puncak jalan iblis, dia telah berkultivasi menjadi iblis suci, dan dapat naik ke alam abadi. Pencapaianmu saat ini dibandingkan dengan pencapaiannya tidak berarti, namun kau berani mengklaim bahwa kau akan melampauinya? Sepanjang sejarah, banyak iblis suci telah menciptakan domain iblis abadi, mengubahnya menjadi sebuah dunia, tetapi tidak ada yang menciptakan alam iblis yang sebanding dengan alam abadi. Bisakah kau mencapai ini? Alam iblis abadi? Aku tidak menyangka kau tahu tentang alam iblis abadi. Master Aula Yanluo, Xu Xiwi, berbicara perlahan, seperti melodi yang elegan. Di awal kultivasiku, aku bersumpah kepada iblis hati kelahiranku bahwa aku akan mewujudkan sumpah ini seumur hidupku, tanpa penyesalan. Kau, Fang Han, hanya memperoleh sisa keberuntungan Kaisar Agung Mata Air Kuning, jadi kau telah sampai sejauh ini dengan lancar. Tetapi aku telah mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak rasa sakit, begitu banyak siksaan. Karena itu, aku harus membunuhmu. Kau adalah pewaris keberuntungan Kaisar Agung Mata Air Kuning, aku akan membunuhmu, memusnahkan tubuh dan jiwamu, dan semua keberuntungan Kaisar Agung Mata Air Kuning akan kuputus olehku. Ini akan menjadi awal dari transendensi sejatiku atas dirinya. Kalau begitu, aku juga harus membunuhmu. Jauh sebelum kau ada di Sekte Iblis Mata Air Kuning, aku adalah ketua Aula Yanluo. Kau telah merebut posisiku, jadi kau harus mati. Sinar muncul dari tubuh Fang Han, raungan naga yang panjang, suara yang dahsyat, menghantam ke arah Susiwi. Oh, roh dari diagram mata air kuning. Memang, kekuatannya telah sangat berkurang, kekuatannya bahkan tidak mencapai 1/10 dari puncaknya. Sungguh mengecewakan, tetapi yakinlah, setelah aku sepenuhnya menaklukkanmu, aku akan mewujudkan roda reinkarnasi dan sepenuhnya memulihkan kekuatanmu. Xu Xiwi memandang Yan seolah-olah sedang melihat mainan yang telah lama didambakan. Cukup bicara, mari kita bertarung. Seluruh tubuh Fang Han terus bergetar, dan patung Dharma Langit dan Bumi kelahirannya muncul dari atas kepalanya. Di sekeliling separuh tubuh abadinya, bayangan 4 raksasa abadi muncul, seolah-olah 4 patung Dharma kelahiran melindungi tubuhnya. Tangannya memegang pedang petir kekacauan yang agung, di belakangnya tampak gerbang Avici, dan di bawah kakinya tampak jembatan ketidakberdayaan. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, dia terbang dengan cepat, menempuh jarak 1000 mil dalam sekejap, dan tiba di samping Xu Xiwi, lalu menyerang dengan pedangnya. Kali ini, Fang Han mengerahkan seluruh kekuatannya, pedang petir kekacauan yang agung terjalin dengan jimat petir yang tak dapat dihancurkan, dan keempat raksasa abadi menyatukan ki asal mereka, juga menyatukan ki asal mereka ke dalam diagram mata air kuning, mendorong kekuatannya hingga batas maksimal. Fang Han bukanlah raksasa abadi, dia tidak mampu mengerahkan setengah kekuatan dari artefak Dao. Namun, setelah berhasil menaklukkan 4 raksasa abadi, setiap artefak Dao seolah-olah dikendalikan oleh 4 raksasa abadi. Meskipun tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, kekuatannya sudah beberapa kali lipat lebih besar daripada saat Fang Han mengendalikannya sendirian. Sekarang, Fang Han dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator di alam pertama alam rahasia panjang umur. Terlebih lagi, pagoda 8 divisi telah menyatu ke dalam tubuhnya, membentuk lapisan lingkaran cahaya di sekelilingnya, yang dioperasikan oleh 4 raksasa abadi di dalamnya, menjaga tubuhnya, membuatnya hampir kebal terhadap kejahatan. Mungkin bahkan seorang kultivator dengan tubuh abadi pun tidak dapat menembus pertahanannya. Jika diberi lebih banyak waktu, dengan keempat raksasa abadi bekerja sama, semua harta karun di pagoda 8 divisi akan menjadi artefak Dao, dan tidak ada yang mampu melukainya. Pada saat ini, Fang Han bagaikan raksasa yang membuka langit, melangkah di atas jembatan batu kuno, melintasi ruang dan waktu yang tak terbatas, menebas alam semesta dengan satu pedang.
Energi kekacauan tak berujung melonjak dari pedang petir kekacauan agung, mengembun menjadi kilatan petir ilahi kekacauan agung, setiap kilatan selebar puluhan mil, seperti potongan meteorit purba, padat. Pada saat ini, seolah-olah sebuah bintang telah meledak, dan pusat ledakan itu adalah Master Aula Yanluo, Su Xiwei. Fang Han menyerang dengan segenap kekuatannya, menggunakan seluruh tenaganya. Karena ia merasa Su Xiwei ini sangat menakutkan, hanya dari kata-katanya saja, ia bisa merasakan bahwa orang ini lebih berbahaya baginya daripada Sekte Tai. Karena orang ini bertekad untuk membunuhnya, untuk mendapatkan diagram mata air kuning. Dia ingin melampaui Kaisar Agung Mata Air Kuning, mengendalikan Sekte Iblis Mata Air Kuning, memutuskan keberuntungan Kaisar Agung Mata Air Kuning, dia harus membunuhnya. Orang yang memiliki sumpah besar seperti itu sangatlah berbahaya. Fang Han tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi orang ini sekarang, dia harus menghancurkan klon penghalang ini dengan kekuatan dahsyat, lalu melarikan diri kembali ke Sekte Yuhua, menunggu sampai dia telah mengembangkan kekuatan yang cukup sebelum keluar lagi, jika tidak, menjadi sasaran orang ini, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Pedang petir kekacauan yang dahsyat, yang diresapi dengan kekuatan dunia, menghantam kepala Su Xiwei, dan pada saat ini, waktu seolah berhenti. Master Aula Yanluo, Su Xiwei, menatap Fang Han yang turun tanpa bergerak, seolah sedang mengamati mainan anak kecil. Pada saat pedang petir kekacauan besar itu menghantam kepalanya, dia tiba-tiba mengangkat tangan yang memegang gulungan dan dengan santai melambaikannya ke atas. Gulungan di tangannya itu benar-benar memblokir serangan, pedang petir kekacauan besar. Pedang tajam yang bisa langsung membunuh Guru Ruizi merobek artefak Dao tingkat menengah. Diagram 9 tikungan sungai kuning, sebenarnya terhalang oleh gulungan. Selain itu, gulungan ini tampaknya bukan entitas nyata, melainkan proyeksi dari harta karun ajaib. Lalu seberapa kuatkah harta karun ajaib ini? Mungkinkah ini artefak Dao tingkat tak tertandingi, kitab kehidupan dan kematian? Sekuat ini, sebuah proyeksi dari ruang dan waktu yang jauh, dapat menghalangi tubuh fisik pedang petir kekacauan agungku? Ini terlalu sulit dipercaya. Mungkinkah kitab kehidupan dan kematian benar-benar kitab kaisar bumi legendaris? Setara dengan cermin kaisar surgawi dan kuas kaisar manusia? Fang Han sangat terkejut. Pedang petir kekacauan dahsyat itu ternyata berhasil diblokir. Dan itu diblokir oleh proyeksi sebuah harta karun sihir tunggal. Fang Han tahu betul kekuatan pedang petir kekacauan yang hebat dan jimat petir yang tak dapat dihancurkan, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Harta karun sihir terkuat yang pernah dilihatnya seumur hidup adalah kuas kaisar manusia. Menurutnya, hanya kuas kaisar manusia yang memiliki kemampuan seperti itu. Kitab gulungan di tangan Su Xiwei jelas merupakan harta karun dengan peringkat yang sama dengan kuas kaisar manusia. Dengan kata lain, penguasa aula dunia bawah yang tak terduga, Su Xiwei, telah memperoleh warisan kitab kaisar bumi. Kitab kehidupan dan kematian di tangannya adalah kitab kaisar bumi. Jika bukan kitab kaisar bumi, mustahil kitab itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Pedang petir kekacauan yang hebat, jimat petir yang tak terkalahkan. Barang-barang bagus, tapi sayang sekali jatuh ke tanganmu, seperti mutiara yang dilemparkan di hadapan babi. Dua roh artefak agung, aku telah mendengar keinginanmu yang kuat. Apakah kalian ingin maju ke artefak Dao tingkat tertinggi? Kalau begitu, ikuti aku. Penguasa aula dunia bawah, Su Xiwei, setelah menangkis pedang petir kekacauan besar dengan buku gulungan di tangannya, tiba-tiba mengeluarkan mantra bernada tinggi. Tangan lainnya terlipat ke bawah, terus berubah bentuk, benar-benar memunculkan 9 jari, masing-masing sepanjang 100 zang, memancarkan ki iblis yang menyeramkan, membuat bulu kuduk berdiri. Ini adalah tangan iblis bayangan langit yang bertransformasi dari seni iblis bayangan langit berkali-kali lebih kuat daripada milik kaisar hantu. Tangan iblis bayangan langit milik kaisar hantu tampak sangat kekanak-kanakan jika dibandingkan. Terlebih lagi, saat tangan iblis penutup langit miliknya muncul, seluruh langit dan bumi benar-benar tampak tertutupi olehnya. Semua bintang dan cahaya lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan masa ki iblis yang hitam pekat. Masa ki iblis ini menekan dari segala arah. Setiap gumpalan ki iblis memiliki berat ribuan, puluhan ribu jin, seolah-olah kekuatan seluruh dunia menekan Fang Han. Fang Han, kau sendiri memiliki kekuatan 100 juta kuda yang sedang berlari kencang. Dikombinasikan dengan 4 raksasa abadi dan berbagai harta karun sihir, itu berjumlah kekuatan 1 miliar kuda yang sedang berlari kencang, setara dengan 10 naga langit primordial. Sekarang aku menggunakan kekuatan 2 miliar kuda yang sedang berlari kencang untuk menekanmu. Ini seperti menggunakan pisau jagal untuk membunuh seekor ayam. Kau bisa mati dengan mata tertutup. Suara Su Xiwei terdengar dari dalam ki iblis yang menyeramkan. Terkadang, bukan berarti semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kemampuannya menentukan keberhasilan atau kegagalan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menyatukan Buddha dan iblis, apa artinya menjadi alam iblis abadi, dan apa artinya menjadi tanah suci kebahagiaan tertinggi. Saat ini,
Fang Han tahu bahaya ada tepat di depannya. Menghadapi lawan yang begitu menakutkan, satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya, berlatih kultivasi lagi di kemudian hari, dan mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang adalah dengan mengeluarkan kemampuan sejatinya. Dengan raungan yang dahsyat, citra Dharma Langit dan Bumi kelahiran Fang Han, 1000 tangan dan 1000 mata, persatuan Buddha Iblis, bergetar hingga 3 juta kali lipat. 2000 tangan dan 2000 mata beroperasi pada batas maksimalnya. Kekuatan magis di dalam pikirannya melonjak keluar, berubah menjadi nyala api yang berkobar hebat. Kekuatan magis yang semula berada di dalam 9 lautan kesadarannya yang agung hampir seluruhnya melonjak keluar, dikonsumsi dan terbakar hebat. Awalnya, setelah memurnikan 9 butir origin dari seni origin agung milik Guru Ruizi, pusaran energi yang kuat telah terbentuk di dalam 9 lautan kesadaran Fang Han, membuat sirkulasi kekuatan magis menjadi lebih cepat. Kemampuan ilahi yang sebelumnya dapat dilepaskan dalam sekejap mata, kini dapat dilepaskan dalam 1/100 atau bahkan 1/1000 kedipan mata. Terlebih lagi, kemampuan ilahi menjadi lebih tajam, terutama dengan cadangan kekuatan magis yang semakin melimpah, hampir tak terbatas. Jika berhadapan dengan master biasa, Fang Han bahkan bisa bertarung berhari-hari dan bermalam-malam tanpa kekuatan sihirnya berkurang sedikit pun, hingga membuat lawannya kelelahan dan mati. Namun kini, Xu Xiwi ini bukanlah master biasa. Meskipun hanya sebuah klon, ia memiliki proyeksi, Kitab Kaisar Bumi, yang membuatnya bahkan lebih tangguh daripada penguasa Aula Shenluo, Ba Liming. Terlebih lagi, ia serbaguna dan tak terduga, siapa yang tahu kemampuan ilahi apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, begitu Fang Han bergerak sekarang, dia membakar kekuatan magis di dalam pikirannya, menyalakannya sepenuhnya, mendorong dan mengoperasikan 93 kemampuan ilahinya hingga batas ekstrim. 2000 tangan dan 2000 mata secara bersamaan melepaskan kemampuan ilahi tertinggi dari jalur Buddha dan Iblis, bahkan termasuk kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar, seni pemotong agung, dan seni pemakan agung dari 3000 Dao Agung, semuanya dikerahkan. 93 kemampuan ilahi beroperasi bersama, mengatur dan menggabungkan di sekitar patung Dharma Langit dan Bumi. 2 ranah spiritual meluas hingga batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah alam iblis spiritual yang sepenuhnya ilusi muncul. Di dalamnya terdapat berbagai macam iblis aneh dan ganjil, iblis surgawi, iblis duniawi, iblis manusia, dan berbagai roh pendendam, hantu, dan makhluk halus. Ada juga neraka gigi serigala, neraka penjara lumpur, neraka afci, dan sebagainya, dengan gunung-gunung pisau, lautan api, kuali minyak mendidih, dan api penyucian. Semua pemandangan penderitaan yang dapat dibayangkan di alam semesta hadir di dalamnya. Ini adalah alam spiritual Fang Han, alam iblis abadi. Dan yang sesuai dengan alam iblis abadi adalah dunia yang dilapisi emas, dipenuhi di mana-mana dengan emas, perak, akik, mutiara merah, kayu gaharu, lapis lazuli, dan harta karun tak terhingga lainnya, dipenuhi dengan aroma yang tak terbatas. Dunia ini memancarkan cahaya di mana-mana, dengan berbagai macam pria dan wanita cantik berkeliaran di dalamnya. Setiap orang tingginya lebih dari 1 zang, dengan sosok yang proporsional, lingkaran cahaya dan aura muncul di belakang kepala mereka, memancarkan aura kedamaian dan ketenangan. Inilah tanah suci kebahagiaan tertinggi. Alam iblis abadi dan tanah suci kebahagiaan tertinggi, 2 alam spiritual yang berlawanan, kini mengalir sebagai yin dan yang, melahirkan sebuah konsep yang mendalam dan alami. Ini adalah pertama kalinya sejak kemampuan ilahinya mencapai pencapaian utama dan dia memadatkan patung Dharma Langit dan Bumi miliknya, Fang Han mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, memberinya rasa kepuasan yang menggembirakan. Pedang petir kekacauan dahsyat di telapak tangannya meledak dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti cahaya di inti petir itu sendiri, sinar cahaya pertama pada saat dunia pertama kali terbuka. Aku berkata, jadilah terang. Tanpa disadari, 5 kata mengalir dari hati Fang Han. Lidahnya melesat seperti guntur di musim semi, dan pedang panjangnya menebas. Dengan suara wos, alam void yang ditutupi oleh tangan iblis pelindung langit milik Xu Xiwi benar-benar terkoyak, menciptakan celah. Membunuh. Setelah merobek celah ini, dia melihat wujud asli Xu Xiwi. Fang Han sekali lagi menggetarkan pedang panjangnya, menguras semua vitalitas dalam radius 3000 li tanpa meninggalkan setetes pun, membawa kekuatan langit dan bumi yang luar biasa, dan sekali lagi menebas ke arah proyeksi Xu Xiwi. Alam iblis abadi, tanah suci kebahagiaan tertinggi, mampu mengkultivasi Buddha dan iblis hingga tingkat seperti itu. Xu Xiwi sedikit terkejut, tidak menyangka Fang Han akan merobek tangan iblis bayangan langit miliknya dalam sekejap mata, ki pedang yang mendalam sekali lagi menekan di dekatnya. Fang Han, bagimu untuk mencapai tahap kultivasi ini sungguh tidak mudah. Jika diberi waktu, dan kau mencapai alam rahasia keabadian dan menjadi raksasa abadi, siapa yang tahu betapa hebatnya dirimu nanti. Saat itu, aku khawatir akan sangat sulit bagiku untuk membunuhmu. Tapi sekarang, sekuat apapun dirimu, pasti ada batasnya. Dalam lingkup kendaliku,
aku bisa menekan dan membunuhmu kapan saja. Tubuh Xu Xiwi berkelebat, dan tebasan pedang Fang Han mengenai udara kosong. Ini bukanlah teknik pergerakan biasa, melainkan seni teleportasi spasial. Kultivasi Xu Xiwi telah melampaui tubuh abadi, memahami hukum ruang, dan mungkin ia bahkan telah melangkah lebih jauh. Tidak ada yang tahu kedalaman kultivasinya. Serangan Fang Han tidak akan berpengaruh padanya. Kekuatan Fang Han saat ini mampu membunuh raksasa tingkat pertama alam rahasia keabadian, alam keabadian berlimpah, dan mampu bersaing dengan para ahli tubuh abadi. Namun, melawan para master yang telah memahami hukum ruang, ia pasti akan kalah. Seberapapun hebatnya kekuatannya, itu tidak berguna. Ini adalah perbedaan alam, bukan sesuatu yang dapat dikompensasi oleh kekuatan sihir, atau harta karun sihir. Kilatan Xu Xiwi menyebabkan serangan Fang Han mendarat di udara kosong karena ia telah memasuki ruang paralel lain. Serangan apapun dari ruang ini tidak dapat melukainya sedikit pun. Kecuali Fang Han membakar ki yang murni lagi untuk mengaktifkan jembatan ketidakberdayaan, melintasi ruang dan waktu untuk mengunci Xu Xiwi, barulah mungkin untuk menyerangnya. Pemuda berpakaian hitam ini, penguasa aula dunia bawah, berkilat sekali lagi, muncul dari ruang paralel. Ia melemparkan buku gulungan di tangannya, langsung melemparkannya ke arah Fang Han. Dengan lemparan ini, gulungan buku itu terbentang, seketika menjadi sebesar gunung, dan terus membesar, dan membesar lebih jauh. Fang Han merasakan semua bintang di depan matanya lenyap sekali lagi, digantikan oleh dunia besar berbentuk seperti telur ayam, dikelilingi oleh lapisan ki atmosfer surgawi, dengan ruang tak terbatas yang padat di sekitarnya, berisi misteri yang tak berujung. Kekuatan dunia besar berbentuk telur ayam ini sebenarnya adalah dunia agung Xuan Huang. Pada saat ini, ketika Xu Xiwi membuka gulungan buku di tangannya, seolah-olah dia telah langsung memindahkan seluruh dunia agung Xuan Huang ke hamparan langit berbintang luar ini. Aura keluasan, kejutan, tak terbatas, keabadian, kabut agung, epik, meresap ke dalam hati Fang Han. Pada saat ini, Fang Han hampir kehilangan kemauan untuk melawan. Kekuatan macam apa yang dapat melawan seluruh dunia agung Xuan Huang? Kitab Kaisar Bumi. Aku yakin sekarang, kitab kehidupan dan kematian ini adalah kitab Kaisar Bumi. Harta karun tertinggi dari 3 penguasa kuno. Hanya kitab Kaisar Bumi yang dapat memiliki aura seperti itu. Xu Xiwi ini memang telah memperoleh kitab Kaisar Bumi. Bahkan jika itu hanya proyeksi, di tangan seorang ahli seperti dia, itu dapat melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Dia bermaksud membunuhku, merebut diagram mata air kuning, dan kemudian memurnikan diagram mata air kuning menjadi kitab Kaisar Bumi, sehingga memungkinkan kitab Kaisar Bumi untuk berubah menjadi artefak abadi sejati. Lagi pula, Fang Han memiliki kultivasi yang mendalam. Ia hanya terguncang selama 1/3000 detik sebelum kembali sadar. Namun, hanya 1/1000 detik itu saja yang membuatnya benar-benar terjebak. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan aura bumi yang sangat kaya, jauh lebih melimpah dan terkondensasi daripada ki astral penguasa bumi miliknya, ribuan kali lipat. Dia merasa bahwa hanya jika dia berkultivasi hingga tingkat kaisar langit tertinggi, ki astral penguasa bumi miliknya mungkin akan selebat dan terkondensasi ini. Inilah kekuatan buku Kaisar Bumi. Sesosok dari dunia agung Xuan Huang perlahan turun di atas kepalanya, menampilkan sikap penindasan. Fang Han meraung, mengguncang langit, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tekanan kitab Kaisar Bumi, tetapi sia-sia. Di atas kepalanya, tampak seperti ribuan gunung menekan ke bawah. Aura pelindung meresap di sekitarnya, mustahil untuk ditahan. Saat kitab Kaisar Bumi dilepaskan, ia benar-benar berubah menjadi wujud dunia agung Xuan Huang untuk menindas musuh. Keagungan seperti itu sungguh menakutkan luar biasa. Citra Dharma Langit dan Bumi kelahiran Fang Han, yang memiliki 2000 tangan dan 2000 mata, roh primordial yang menyatukan Buddha dan Iblis, ternyata tidak mampu menahan tekanan wujud dunia agung Xuan Huang dan secara paksa terdorong kembali ke dalam pikirannya. Dan pagoda 8 divisi itu benar-benar mulai bergetar, seolah-olah akan runtuh. Keempat raksasa abadi itu meraung serempak, tetapi itu pun sia-sia. Serangan Fang Han terhadap Xu Xiwi, penguasa Istana Yama, tidak membuahkan hasil, tetapi serangan Xu Xiwi kepadanya secara langsung menekan Fang Han, sama seperti ia menekan orang lain. Dia ditaklukkan oleh dunia agung Xuan Huang. Meskipun bentuknya menyerupai dunia agung Xuan Huang yang diubah oleh kitab Kaisar, itu bukanlah dunia agung Xuan Huang yang sebenarnya. Namun, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dihadapi Fang Han. Tentu saja, jika itu adalah dunia agung Xuan Huang yang sebenarnya, bahkan para ahli setingkat yang mulia abadi Linglong pun akan langsung ditindas hingga mati. Konon, pada zaman kuno, dahulu kala, penganut Taoisme Hong Meng pernah mengerahkan kekuatan dunia agung Xuan Huang secara langsung untuk menghancurkan 3000 kaisar dewa. 3000 kaisar dewa yang perkasa, masing-masing lebih kuno dan hebat daripada kaisar dewa langit yang penuh kebencian, adalah dewa-dewa kuno,
tetapi mereka semua dibunuh oleh Taois Hongmeng, yang menunjukkan betapa dahsyat dan angkuhnya kekuatan dunia agung Xuan Huang. Kitab Kaisar, sebagai kitab bumi, secara alami mengembangkan bentuk dan kekuatan dunia agung Xuan Huang untuk menekan berbagai hal. Meskipun kekuatan Fang Han kuat, itu tidak cukup kuat untuk melawan dunia besar Xuan Huang. Semua harta sihirnya, Qi Vital, termasuk 8 Buddha dan 4 raksasa, dipaksa kembali ke dalam tubuh Fang Han. Tubuh Fang Han terus-menerus mengalami ledakan Qi Vital karena tertekan hingga batasnya. Kekuatan sihirnya sendiri tidak mampu menahan tekanan tersebut dan meledak secara spontan. Namun, satu-satunya hal baik adalah dia telah mengembangkan setengah dari tubuh yang abadi. Selama kepalanya tidak hancur, bahkan luka yang paling parah pun dapat diperbaiki. Yan, diagram mata air kuning, cepat lindungi pikiranku, jangan menyerang. Pada saat itu, Fang Han menyadari bahayanya. Seluruh tubuhnya tertekan dan dia tidak bisa bergerak. Dia tidak peduli apakah akan melarikan diri atau tidak, yang terpenting baginya adalah melindungi kepalanya dari bahaya. Maka, dengan ganas dia mengaktifkan diagram mata air kuning, mengubahnya menjadi topeng kuning yang menutupi kepalanya dari atas hingga bawah. Hal ini memang meredakan tekanan dan menyelamatkan kepalanya dari bahaya tertekan dan meledak. Di sekeliling tubuhnya, percikan cahaya berkelap-kelip seperti kunang-kunang, disertai ledakan dahsyat. Wujud embrio dunia agung Xuan Huang terbang semakin rendah, menekan punggungnya hingga membungkuk. Dengan kondisi seperti ini, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Fang Han merong berulang kali, mengaktifkan banyak kemampuan ilahi, bahkan melepaskan Ki ilahi kuno Zuma, yang sangat kuat, berubah menjadi Dewa Zuma kuno, mampu memindahkan gunung dan sungai. Namun, dia tidak bisa menghindari takdir penindasan. Bentuk embrio dunia agung Xuan Huang menghancurkan Dewa kuno Zuma dan terus menekan. Akibat tekanan yang sangat besar, anggota tubuh Fang Han langsung hancur menjadi bubuk, berubah menjadi gumpalan daging dan darah. Pada saat ini, Fang Qingsui telah memasuki 8 Buddha, duduk di posisi paling atas, di atas kepala Raja Suci Pemutar Roda. Seluruh tubuhnya diselimuti petir, seolah-olah menggunakan kemampuan ilahi yang menakutkan untuk membantu Fang Han keluar dari kesulitannya. Kecuali kepalanya, seluruh tubuh Fang Han juga meledak, berubah menjadi massa Qi Vital murni, menyelimuti kepalanya untuk melindunginya dari bahaya. Pedang petir kekacauan agung juga terbang ke 8 Buddha, bekerja bersama dengan jimat petir abadi, memancarkan ki petir kacau dan guntur ilahi kuno dari langit, melindungi dan mengelilinginya. Pada saat ini, dia sepenuhnya memusatkan kekuatannya untuk melindungi dirinya dari penindasan, sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk mempersiapkan serangan balasan. Saat ini, Fang Han hanya tinggal kepalanya saja, tertutup oleh diagram mata air kuning. Di luar diagram mata air kuning terdapat sejumlah besar energi vital fisik, serta kekuatan dari berbagai harta sihir dan artefak Dao. Keempat raksasa, Raja Dharma Jidu, Taois Naga, Taois Kayu, dan Lhu Lanpo, terus-menerus menggunakan kemampuan ilahi mereka, dan akhirnya berhasil melindunginya. Bagus, tubuh abadi. Setengah tubuh abadi. Kudengar kau menunjukkan kemampuan ini di Tanah Suci Linglong setengah tahun yang lalu, dan sekarang akhirnya aku melihatnya. Sungguh luar biasa. Bagi seorang kultivator di alam kemampuan ilahi untuk mencapai tubuh abadi sungguh langka di dunia. Seorang jenius sejati, tetapi hari ini, takdirmu telah ditentukan untuk jatuh. Langit dan bumi Xuan Huang, kosmos Hong Huang. Binasa. Xu Xiui berdiri dengan tangan di belakang punggung, mengamati bentuk embrionik dunia agung Xuan Huang yang berubah dari kitab kaisar, perlahan menekan Fang Han. Senyum muncul di wajahnya. Kemudian, dia melangkah ke segala arah, langsung memunculkan 8 bayangan. Dia membentuk segel tangan kuno dan membuka mulutnya untuk menyemburkan aliran Qi Vital. Setiap aliran Qi Vital mengandung esensi kehidupan, langsung meresap ke dalam proyeksi kitab kaisar, sepenuhnya mengaktifkan kekuatan ajaib dari harta karun ini. Boom! Dunia agung Xuan Huang di atas meluas lebih jauh. Kekuatannya beredar, benar-benar mengembangkan gunung, laut, awan, angin, guntur, kilat, dan bahkan matahari dan bulan berputar di luar dunia agung Xuan Huang. Dunia agung Xuan Huang menjadi semakin jelas. Yang lebih menakjubkan lagi, sebuah celah tiba-tiba terbuka di kehampaan. Dari ruang waktu yang jauh, dunia agung Xuan Huang yang sebenarnya juga muncul. Aliran Qi Vital dipancarkan darinya, secara langsung memperkuat kitab kaisar. Kitab itu sebenarnya menarik Qi Vital dari dunia agung Xuan Huang melalui ruang angkasa. Konon, ketika kitab kaisar masih berupa artefak abadi di zaman kuno, ia dapat langsung meminjam kekuatan dunia agung Xuan Huang di tangan seorang immortal. Dan sekarang, proyeksi kitab kaisar di tangan Xu Xiui, yang didorong oleh esensi kehidupan, benar-benar membuka ruang dan menarik kekuatan dunia agung Xuan Huang untuk menekan Fang Han. Meskipun dunia agung Xuan Huang tidak dapat dibandingkan dengan alam abadi, ia sama sekali tidak kalah dengan alam Buddha, dalam Buddhisme atau alam dewa ilusi, milik ras ilahi.
Seseorang juga dapat mengambil kekuatan darinya untuk digunakan sendiri. Rahasia dunia agung Xuan Huang pastinya lebih banyak daripada yang terlihat di permukaan. Fang Han, kau tidak akan bertahan lama lagi. Dengan kultivasimu, kecuali kau mencapai alam panjang umur, kau mungkin bisa membebaskan diri dari kurungan, tetapi kau tetap tidak bisa melukaiku sedikit pun. Alamku berada di luar pemahamanmu. Di antara sekte Yuhua, hanya Feng Baiyu yang benar-benar layak untuk melawanku, kau jauh dari itu. Sekarang, matilah untukku. Kaisar turun, menyatukan gunung dan sungai. Xu Xiwi terus melambaikan tangannya, sekali lagi menekan Fang Han. Fang Han langsung merasakan tekanan meningkat 10 kali lipat. Dia mengaktifkan semua harta sihirnya, terus-menerus menggunakannya, tetapi semuanya sia-sia. Bentuk embrionik dunia agung Xuan Huang menekannya semakin kecil. Dia merasa tidak mampu bergerak, seolah-olah dia terkurung dalam sangkar. Mati! Jubah hitam Xu Xiwi berkibar, wajahnya sangat dingin. Kedelapan wujudnya menyatu kembali menjadi satu. Dia mengepalkan tangannya dan dengan ganas melakukan serangan kosong. Boom! Di kehampaan, ribuan rantai tebal langsung muncul, semuanya terkondensasi dari kekuatan ruang angkasa. Rantai-rantai itu langsung menusuk area di sekitar tubuh Fang Han, mengikatnya erat dan mencekiknya ke dalam. Tubuh Fang Han semakin terhimpit, hingga roboh. Fang Han langsung merasakan sakit yang tak berujung. Retakan benar-benar muncul di badan utama Menara 8 Buddha. Keempat raksasa kuno itu serentak mengeluarkan raungan kesakitan. Hanya Fang Qingsui, yang duduk di atas, tetap tak bergerak, seolah-olah kekuatan itu tidak dapat mempengaruhinya. Badan utama Menara 8 Buddha, puncak gunung kristal naga darah yang menyatu dengan sisa-sisa diagram 9 tikungan sungai kuning, kini telah berubah menjadi artefak Dao. Namun, bahkan artefak Dao tingkat rendah pun tidak mampu menahan kekuatan dahsyat tersebut. Namun, untungnya, kekuatan diagram 9 tikungan sungai kuning terlalu kuat, terutama 9 urat naga sungai besar di dalamnya, yang masih menyimpan kekuatan. Setelah retakan muncul, retakan itu berkedip, dan cahaya air menyembur ke segala arah, benar-benar memperbaiki retakan dan sekaligus meresap ke seluruh tubuh Menara 8 Buddha. Om, Ma, Ni, Ped, Mi, Hum. Keempat raksasa itu secara bersamaan melantunkan mantra 6 suku kata, mencurahkan seluruh sumpah mereka ke dalam jimat mantra 6 suku kata. Seketika itu juga, cahaya Buddha yang tak terbatas muncul dari jimat tersebut, menampilkan seluruh 8 Buddha dalam cahaya keemasan, dengan lantunan doa Buddha yang tak terhitung jumlahnya bergema di dalamnya. Hal ini untuk sementara waktu menahan ilmu sihir jahat Xu Xiwi. Dari 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Jimat bumi 5 elemen berhasil lolos. Fang Han terus mengaktifkannya, tetapi mendapati bahwa ruang tersebut disegel oleh kekuatan aneh. Dia sama sekali tidak bisa melarikan diri. Percuma saja. Aku sudah tahu kau memiliki jimat bumi 5 elemen, jadi aku sengaja mengerahkan kekuatan sihirku untuk menyegel area kehampaan ini. Terlebih lagi, di bawah penindasan kitab kaisar dan kitab kehidupan dan kematian, tidak ada kekuatan yang dapat lolos, dan diagram mata air kuning pun tidak terkecuali. Kitab kaisar adalah kutukan bagi diagram mata air kuning, tahukah kau? Itu adalah kutukannya. Seolah mengetahui apa yang akan dilakukan Fang Han, Xu Xiwi mencibir berulang kali, sambil meraih dengan kedua tangannya. Wujud awal dunia agung Xuan Huang tiba-tiba menyelimuti Fang Han. Sialan! Fang Han merasakan kekuatan tak tertahankan meremasnya. Diagram mata air kuning itu benar-benar menunjukkan tanda samar ingin terbang pergi. Di dalam diagram mata air kuning, Yan juga menunjukkan ekspresi panik. Tubuhnya terus bergoyang, dengan putus asa mengaktifkan gerbang neraka jurang dan jembatan ketidakberdayaan. Namun semuanya sia-sia. Diagram Yellow Springs, Yan. Kemari. Xu Xiwi meraihnya dengan satu tangan. Yan, yang berada di dalam diagram mata air kuning, tampak terguncang oleh kekuatan aneh. Ia tanpa sadar ingin terbang keluar, dan diagram mata air kuning pun ikut bergetar, seolah-olah dipanggil pergi. Fang Han, ini buruk. Ini adalah salah satu dari 3000 Dao Agung yang terkandung dalam seni kaisar, seni pemanggilan agung. Aku adalah urat naga dari dunia agung Xuan Huang, urat naga dari sungai kelupaan. Aku sama sekali tidak dapat menahan pemanggilan agung dari kitab kaisar. Jika kitab kaisar diaktifkan hingga batas maksimalnya, aku akan menyatu dengannya tanpa perlawanan apapun. Yan Wang meraung, wajahnya menunjukkan campuran rasa takut, keganasan, dan kegilaan. Seni pemanggilan agung, apa itu? Hati Fang Han juga terasa mati rasa, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengaktifkan manifestasi Dharma Langit dan Bumi bawaannya, membungkus diagram mata air kuning dengan erat. Fang Han, diagram mata air kuning adalah urat naga dari sungai kelupaan, dan juga milik dunia agung Xuan Huang. Kitab kaisar adalah pusat yang mengendalikan seluruh dunia agung Xuan Huang. Semua makhluk hidup yang lahir di dunia agung Xuan Huang harus dipanggil. Aku bahkan dapat memanggil makhluk-makhluk kuat dari berbagai dimensi alternatif untuk membantu dalam pertempuran.
Di hadapanku, kau selemah bayi. Tatapan Xu Xiwi seolah menembus kepala Fang Han. Tiba-tiba ia menunjuk dengan satu jari, memancarkan cahaya kuning yang menembus perlindungan Fang Han dan menyerang kepala Fang Han. Cih! Alis Fang Han tampak terkena benturan keras. Kesadarannya bergetar. Dia benar-benar terluka parah. Wujud awal dunia agung Xuan Huang, yang berubah dari kitab kaisar, menerjang masuk seperti gelombang pasang melalui celah ini. Ia benar-benar akan mengendalikan Fang Han sepenuhnya. Aku berubah pikiran. Aku memutuskan untuk tidak membunuhmu, tetapi untuk mengubahmu menjadi boneka. Setelah berhasil, Xu Xiwi tersenyum. Namun, pada saat ini, pohon dunia di dahi Fang Han berkedip-kedip dengan sangat intens. Ini adalah pertama kalinya Fang Han merasa begitu tak berdaya, dan itu terjadi setelah kemampuan ilahinya mencapai tingkat penguasaan, setelah dia mengubah 4 raksasa kuno, dan kekuatannya mencapai puncaknya, namun dia masih bukan tandingan Xu Xiwi, penguasa Aula Yama. Terlebih lagi, dia bahkan tidak berhadapan dengan tubuh asli Xu Xiwi, melainkan hanya klon yang dipadatkan oleh Xu Xiwi menggunakan 5.000 tahun dari masa hidupnya. Fang Han sekali lagi merasa bahwa kekuatannya tidak mencukupi. Tidak, bukan karena kurangnya kekuatan, tetapi kurangnya tingkat kultivasi. Kekuatan dan harta sihirnya saat ini semuanya berada di tingkat teratas. Baik itu peta mata air kuning, pedang petir kekacauan agung, atau pagoda 8 bagian, semuanya adalah artefak Dao tertinggi yang mampu mengguncang langit dan menekan semua alam. Namun, tingkat kultivasinya belum cukup tinggi untuk melepaskan kekuatan sejati dari harta karun tersebut. Tingkat kultivasinya juga belum cukup tinggi untuk meningkatkan kekuatan idola Dharma langit dan bumi bawaannya hingga batas maksimal. Sekuat apapun dia, kekuatan ledakan bawaannya tidak dapat menembus batas 1 miliar. Ini adalah kelemahan dalam ranah kultivasinya. Jika dia tidak dapat mengatasi kelemahan ini dalam ranah kultivasinya, maka berapapun banyak harta sihir yang dia peroleh atau berapapun kemampuan ilahi yang dia kembangkan, semuanya akan sia-sia. Dia masih memiliki seni bencana besar, seni petir langit purba yang tak terhingga, dan seni petir kekacauan besar yang belum dia kembangkan. Pertama, dia tidak punya waktu, dan kedua, tanpa menembus alam rahasia keabadian dan menjadi raksasa kuno, mengembangkannya tidak akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Justru karena dia bukan raksasa kuno, dia begitu ditindas oleh Xu Xiwi, penguasa Aula Yama. Xu Xiwi seketika menembus pertahanan tengkoraknya, mengaktifkan aura kitab suci kaisar yang mengalir ke dalam pikirannya. Aura itu tidak menghancurkan apapun, tetapi malah membentuk serangkaian formasi mendalam, seolah-olah bermaksud untuk mengendalikan pikirannya dan mengubahnya menjadi boneka. Fang Han, seberapapun kau berjuang dan melawan, itu sia-sia. Kau mampu mengubah Daois kayu, Daois naga, Lehu Lanpo, dan Raja Jidu, 4 raksasa kuno, aku juga bisa mengubahmu. Mengubahmu menjadi boneka, boneka yang kuat sepertimu, sangat cocok untuk klon Dewa Iblisku. Tubuh asliku saat ini berada di jurang tak berujung, menyerap energi iblis jurang untuk menempa 10 Dewa Iblis bumi, avatar eksternalku, tetapi aku kekurangan bahan yang bagus. Kau benar-benar bahan yang sangat bagus. Xu Xiwi menggunakan kemampuan ilahinya sambil secara bersamaan mengirimkan pikiran ilahi yang kuat. Jubah hitamnya terus berkibar dan meluas keluar, sekali lagi menutupi langit. Aku harus berkultivasi hingga alam rahasia panjang umur dan menjadi raksasa kuno. Xu Xiwi, penguasa Aula Yama, kau telah mendorongku ke keadaan seperti ini hari ini, bahkan mencoba mengubahku menjadi boneka. Di masa depan, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 bagian, mengutuk jiwamu ke 9 alam bawah, dan memastikan kau tidak akan pernah mencapai tingkatan yang lebih tinggi untuk selama-lamanya. Fang Han berulang kali bersumpah akan membalas dendam dalam hatinya, sambil dengan gigih melawan dan mencoba mencari cara untuk keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Aura kitab suci kaisar membanjiri pikirannya dalam jumlah besar. Kesembilan lautan kesadarannya berhenti beroperasi, dan semua kekuatan magisnya ternoda oleh lapisan kuning, seolah-olah terkikis oleh suatu kekuatan. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, dia pasti akan dimurnikan menjadi boneka. Namun, pada saat ini, pohon dunia di dahinya tiba-tiba bergerak. Sebuah kekuatan hisap yang kuat terpancar darinya, menarik kekuatan kitab suci kaisar yang telah memasuki pikirannya. Tekanan yang dirasakan Fang Han langsung mereda, dan pikirannya menjadi jernih. Pohon dunia terus menyerap kekuatan kitab suci kaisar. Aliran energi kuning yang mendalam itu meresap ke dalam pohon dunia, dan Fang Han bahkan dengan jelas melihat pohon dunianya menumbuhkan beberapa tunas dan daun baru yang lembut, dan batangnya menebal sepertiga. Saat pohon dunia meluas, semakin banyak ki primordial alam abadi yang turun darinya, memberikan lebih banyak pengisian bagi Fang Han untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Apa itu? Benda itu ternyata bisa menyerap kekuatan kitab suci kaisar milikku. Kitab suci kaisar mewujudkan seluruh dunia Xuan Huang Agung, dan hanya satu jenis kekuatan yang dapat menahannya, yaitu jianmu terkuat, pohon dunia, sejak zaman kuno.
Mungkinkah, Fang Han, benda di dahimu itu sebenarnya adalah pohon dunia? Xu Xiwi merasakan perubahan kekuatan kitab suci kaisar, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Kitab suci kaisar mewujudkan seluruh kekuatan dunia Xuan Huang Agung. Namun, pohon dunia tumbuh dengan menyerap kekuatan dunia Xuan Huang Agung. Pohon dunia menyerap kekuatan langit dan bumi. Surga adalah alam keabadian. Bumi adalah dunia Xuan Huang Agung. Pohon terkuat sejak zaman kuno ini, yang mewujudkan ki primordial dari alam abadi di atas dan ki bumi dari dunia Xuan Huang Agung di bawah, adalah momok bagi kitab suci kaisar. Fang Han pun langsung memahami hal ini, dan semangatnya pun meningkat pesat. Namun Xu Xiwi memahaminya lebih cepat darinya, pohon dunia. Tak heran ada rumor bahwa kau memiliki sesuatu yang dapat menyerap ki primordial alam abadi, memungkinkanmu untuk memurnikan ramuan hebat. Awalnya kupikir kau telah memperoleh pecahan artefak abadi, tetapi sekarang aku tidak pernah menyangka kau benar-benar memperoleh tunas pohon dunia. Jika aku mendapatkannya, aku dapat memurnikannya menjadi avatar yang lebih kuat, melampaui kaisar musim semi kuning, dan membangun alam iblis bukanlah ilusi. Fang Han, ini semakin memperkuat tekadku untuk membunuhmu. Awalnya, tanpa pohon dunia, aku hanya akan memurnikanmu menjadi boneka, dan jika kau melayaniku dengan setia, setelah 1000 tahun, ketika kekuatanku sempurna, kau masih akan memiliki kesempatan untuk hidup. Tetapi sekarang, aku tidak dapat memurnikanmu menjadi boneka, dan kau tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Kau akan dimusnahkan sepenuhnya, tanpa tempat untuk dikuburkan. Reinkarnasi surga dan bumi, nirvana matahari dan bulan, jiwa abadi, aku mengubah semua makhluk. Tubuh Xu Xiwi berputar, dan sebuah cakram raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Cakram ini, yang dilapisi ratusan miliar jimat, menampilkan warna hitam dan putih. Cakram ini terus berputar, lalu dengan dengungan, ia menyusut, melintasi jutaan ruang dan mengatasi jutaan rintangan, langsung terbang dan menghantam pikiran Fang Han. Ledakan! Pada saat itu, Fang Han merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam samsara, sebuah siklus kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar merusak jiwanya. Seni Samsara Agung. Xu Xiwi, bagaimana mungkin kau mengetahui seni Samsara Agung? Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Di seluruh langit dan bumi, hanya satu orang yang mengetahui seni Samsara Agung, dan itu adalah Kaisar Huang Quan. Fang Han samar-samar mendengar raungan putus asa Yan. Mengapa hanya Kaisar Huang Quan yang mengetahuinya? Apakah seni Samsara Agung diciptakan oleh Kaisar Huang Quan? Tidak, dao tertinggi ini adalah salah satu dari 3000 dao agung, yang diturunkan dari gerbang kehidupan abadi. Cara Kaisar Huang Quan memperolehnya sama dengan cara aku memperolehnya. Suara Xu Xiwi bergema seperti nyanyian semua dewa di langit dan bumi. Jiwa Fang Han menderita kerusakan parah. Bahaya ekstrim. Jiwa Fang Han berada di ambang kehancuran. Xu Xiwi benar-benar mengetahui seni Samsara Agung. Ini adalah rahasia yang menakjubkan. Tidak heran dia bisa menjadi kepala Aula Yama yang paling kuat di sekte iblis Huang Quan. Tepat pada saat yang sangat berbahaya ini, Fang Qingsui tiba-tiba berdiri dari 8 Buddha, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan kekuatan takdir yang misterius mengelilinginya. Suaranya bahkan lebih keras daripada suara Xu Xiwi. Itu mengguncang langit dan bumi, menggerakkan takdir itu sendiri. Jika suara Xu Xiwi, ketika ia melepaskan seni Samsara Agung, mewakili para dewa langit dan bumi, maka Fang Qingsui, pada saat ini, adalah dewa di atas para dewa. Dewa di antara para dewa. Raja dari semua dewa. Kekuatan takdir, melampaui semua langit, aku menggunakan kekuatan takdir untuk mencegah jiwa Fang Han jatuh ke dalam samsara. Boom! Sebuah kekuatan yang tak terjelaskan melonjak ke kedalaman jiwa Fang Han. Kekuatan ini bukanlah ki sejati, bukan pula kigang, bukan pula kekuatan sihir, bahkan bukan pula energi vital alam abadi, tetapi kekuatan takdir yang tak terlukiskan. Itu adalah takdir, sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan jelas, dijelaskan, ditangkap, atau dipahami oleh siapapun. Fang Han langsung sadar kembali. Begitu ia sadar kembali, ia meraung, niat membunuhnya sangat mengerikan. Ia langsung menggabungkan setengah dari tubuh abadinya dan patung Dharma Langit dan Bumi sektenya ke pedang petir kekacauan agung, langsung menebas ke arah Xu Xiwi. Ki pedang ini, sepanjang 1000 li, melesat keluar. Jika berada di dunia Xuan Huang Agung, ia dapat mengukir sungai yang panjang dan membelah bumi. Seni dao macam apa ini? Fang Qingsui, ini bukanlah hukum petir langit primordial atau petir kekacauan agung. Apa ini? Ternyata ada kekuatan ajaib seperti ini di langit dan bumi yang dapat melawan seni Samsara Agungku. Ini adalah kekuatan takdir, kekuatan nasib, kekuatan yang bahkan kultivator, bahkan immortal, tidak dapat kendalikan. Xu Xiwi tidak pernah menyangka Fang Qingsui begitu hebat. Meskipun Fang Qingsui adalah reinkarnasi dari ibu petir, dia belum berkultivasi hingga alam rahasia keabadian dan belum matang, jadi Xu Xiwi tidak memperhatikannya. Tak seorang pun menyangka bahwa orang yang telah ia remehkan itu, dengan satu gerakan,
akan menghancurkan seni samsara agung miliknya yang telah ia lepaskan dengan mengorbankan energi vital dan umurnya. Kejutan ini bukanlah hal sepele. Saat ia masih dalam keadaan syok, pedang petir kekacauan agung Fang Han, yang diresapi dengan kekuatan penciptaan, telah menghantam kepalanya. Namun, pedang ini jelas mengenai tubuhnya, tetapi tidak mengenai apapun. Pedang itu tidak benar-benar mengenainya. Fang Han, kau tidak bisa membunuhku. Aku berada di ruang paralel lain. Dengan penguasaanku atas hukum spasial, bahkan klon diriku pun tidak bisa kau lawan. Inilah perbedaan alamnya. Xu Xiwei mengumpulkan kembali kekuatannya, mempersiapkan metode yang lebih ampuh untuk menghadapi Fang Han. Namun pada saat ini, suara Fang Qingsui kembali terdengar. Di bawah takdir, tak seorang pun dapat lolos. Miliaran ruang hampa, dunia yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat lepas dari jerat takdir. Atas nama takdir, putuskan inkarnasi jiwa. Sebuah kekuatan yang bertahan lama langsung meresap ke dalam kehampaan. Fang Qingsui terbang keluar dari 8 Buddha, wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah dia adalah sosok yang mengendalikan takdir Dao Surgawi. Tubuh Xu Xiwei bergerak, seolah tak bisa bergeser. Ia justru muncul dari kehampaan, kembali ke ruang nyata. Fang Qingsui, umurmu sudah terbatas. Kau telah menghabiskan umurmu untuk menggunakan kemampuan ilahi ini guna memutuskan hubungan antara tubuh utamaku dan klonku. Kau sedang mencari kehancuranmu sendiri, mencari kehancuranmu sendiri. Fang Qingsui mengabaikannya, suaranya tetap lantang dan menggelegar, tanpa fluktuasi kekuatan sihir sedikit pun. Namun, wujud Xu Xiwei justru mulai perlahan menghilang. Takdir abadi, membawa jiwa semua makhluk hidup, mencapai pantai seberang yang tak terbatas. Atas nama takdir, aku memutuskan hubungan antara tubuh utamamu dan inkarnasimu. Wujud Xu Xiwei menjadi semakin tidak beraturan. Aku akan meninggalkan inkarnasi ini dan membunuhmu terlebih dahulu. Samsara berputar, langit dan bumi binasa. Dalam 1/10.000 detik, wujud Xu Xiwei sepenuhnya berubah menjadi aliran cahaya, melesat menuju Fang Qingsui, langsung menghantam area di sekitar tubuh Fang Qingsui, menembus ki sejati guntur dan kilat yang tak berujung, dan menghantam tubuhnya dengan keras. Suara Fang Qingsui tiba-tiba terputus, wajahnya pucat pasi, dan dia memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya benar-benar jatuh tersungkur. Kakak senior. Fang Han mengeluarkan jeritan yang memilukan, tubuhnya berkelebat saat ia terbang tepat di bawah Fang Qingsui yang jatuh, lalu memeluknya. Xu Xiwei, aku akan menghancurkan klonmu ini. Dia mencengkeram dengan ganas menggunakan 5 jarinya, melepaskan 2 ranah spiritualnya, tanah suci kebahagiaan tertinggi dan ranah iblis primordial, mencakar kehampaan di sekitarnya. Sesosok bayangan samar ditarik keluar olehnya, terperangkap di dalam 2 alam spiritual. Bayangan samar ini tepatnya adalah sisa esensi jiwa dari klon Xu Xiwei. Fang Han, kau beruntung kali ini, kau benar-benar lolos dari bencana. Pohon dunia menyerap proyeksi kitab suci kaisarku. Kemampuan ilahi Fang Qingsui memutuskan hubungan antara klonku dan tubuh asliku, menyebabkan klonku menghilang, tetapi dia juga membayar harga nyawanya. Lain kali, Fang Han, ketika aku keluar dari pengasingan dan datang mencarimu dengan tubuh asliku, kau tidak akan seberuntung ini. Bahkan Feng Bayu pun tidak akan mampu melindungimu. Xu Xiwei mencibir. Mati! Fang Han tak membuang-buang kata lagi dengannya, melainkan langsung menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghancurkannya. Krak, krak. Dengan serangkaian ledakan, hantu itu lenyap tanpa jejak. Pada saat kematiannya yang terakhir, Xu Xiwei, penguasa Aula Yama, masih mencibir, aku hanya kehilangan 5.000 tahun umurku, sementara Fang Qingsui benar-benar mati. Aku telah menghancurkan semua vitalitasnya. Jiwanya hancur oleh seni siklus reinkarnasi agung. Reinkarnasi ibu petir telah gugur. Ini dapat dianggap sebagai kompensasi atas kehilangan umurku. Banyak sekali omong kosong bahkan setelah meninggal. Fang Han mengeluarkan jeritan panjang, memecah gema yang tersisa, dan tatapannya tertuju pada Fang Qingsui. Kakak senior, apakah kau baik-baik saja? Ada apa denganmu? Saat ini, wajah Fang Qingsui pucat pasi, tanpa warna apapun, tetapi matanya terbuka, cerah dan jernih. Dia menatap Fang Han cukup lama sebelum akhirnya berbicara dengan susah payah. Aku baru saja menggunakan seni manipulasi takdir kecil, menghabiskan sisa umurku untuk memutuskan hubungan antara jiwa klon Xu Xiwei dan tubuh utamanya. Namun, seni iblisnya sangat mendalam, dan dia menggunakan seni siklus reinkarnasi agung untuk menghancurkan jiwaku. Aku sekarang berada di ujung tali, umurku hampir habis, dan aku tidak bisa melanjutkan. Tidak, kakak senior, kau tidak akan mati. Kakak senior, mengapa kau mengorbankan umurmu untuk menyelamatkanku? Fang Han menggelengkan kepalanya berulang kali. Bodoh, kau adalah anggota keluarga Fangku. Jika aku tidak menyelamatkanmu, siapa yang akan kuselamatkan? Mata Fang Qingsui semakin melebar. Dia mengulurkan tangan dan membelai wajah Fang Han, seolah ingin melihat garis-garis di wajahnya lebih jelas. Kau harus memahami seni manipulasi takdir kecil.
Su Xiwi tidak akan membiarkanmu pergi. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasai seni siklus reinkarnasi agungnya, itu jauh lebih unggul daripada seni 5 elemen agung. Selain itu, di dalam seni manipulasi takdir kecil, terdapat sebuah rahasia, misteri mendalam dari seni manipulasi takdir agung, yang menempati peringkat pertama di antara 3.000 dao agung. Jika kau mengolah seni manipulasi takdir kecil hingga puncaknya, kau dapat mencari takdir. Suaranya semakin lemah, tetapi wajahnya berseri-seri, dan rona merah muda muncul di kulitnya yang pucat. Kakak senior, tidak ada metode kultivasi yang penting. Bahkan 3.000 dao agung pun tidak seberharga jarimu. Wajah Fang Han dipenuhi keringat, dan hatinya terbakar kecemasan. Aku harus menyelamatkan kakak senior, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Adakah cara untuk menyelamatkanmu? Adakah cara? Tidak mungkin. Vitalitasku telah terputus. Dengarkan aku, kau harus hidup dengan baik. Saat aku menggunakan seni manipulasi takdir kecil barusan, aku tidak hanya menghabiskan umurku sendiri tetapi juga melepaskan kesempatan untuk bereinkarnasi. Jiwaku terkena seni siklus reinkarnasi agung, dan sekarang aku tidak bisa lagi bereinkarnasi. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Fang Qingsui di dunia ini, dan tidak akan ada lagi reinkarnasi ibu petir. Fang Qingsui menutup matanya, suaranya menjadi lambat dan sangat tenang. Tapi ini juga bagus, mungkin ini bukan jenis kedamaian. Jimat petir abadi diserahkan kepadamu. Andalkan jimat ini untuk memahami seni manipulasi takdir kecil, dan setelah kau maju ke alam rahasia panjang umur, tidak seorang pun akan dapat menyakitimu. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Fang Han sama sekali tidak bisa mendengar kata-kata Fang Qingsui. Saat ini, dia benar-benar merasa tak berdaya. Fang Qingsui telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Jika dia benar-benar meninggal, dia takut hatinya tidak akan pernah menemukan kedamaian selamanya. Benar, aku memiliki buah panjang umur. Aku masih memiliki buah panjang umur yang dipadatkan oleh Kaisar Ilahi Pembenci Langit, dan aku juga memiliki pil gerbang 7 kehidupan yang mendalam, yang telah kusiapkan untuk menembus alam rahasia panjang umur. Itu pasti akan berguna untuk memperpanjang vitalitasmu. Kakak senior, kau harus bertahan. Aku akan menggunakan ramuan itu terlebih dahulu untuk melindungi vitalitasmu, lalu kembali ke Sekte Transformasi Bulu dan meminta Yang Mulia Pemimpin Sekte untuk menyelamatkanmu. Pemimpin Sekte Feng Bayu mengendalikan cermin Kaisar, dia pasti bisa menyelamatkanmu. Fang Han tiba-tiba teringat bahwa ia masih memiliki ramuan penambah umur, dan segera mengabaikan segalanya. Dengan menggelengkan alisnya, sebuah buah panjang umur terbang keluar. Dengan jentikan jarinya, buah itu meledak menjadi energi purba dan mengalir ke tubuh dan pikiran Fang Qingsui. Buah panjang umur dipadatkan oleh pohon dunia dengan menyerap esensi seorang kaisar ilahi. Meskipun ini hanya sebuah prototipe dan belum menyerap seluruh esensi kaisar ilahi pembenci surga, ia mengandung vitalitas yang sangat kuat. Setelah disuntikkan ke dalam tubuh Fang Qingsui, semangatnya langsung mereda secara signifikan. Namun, Fang Han masih merasakan vitalitasnya terus memudar. Prototipe buah panjang umur tidak dapat mengembalikan vitalitas Fang Qingsui. Pil gerbang mendalam 7 kehidupan. Keluarlah. Fang Han tidak berhenti. Gerakannya cepat, jari-jarinya menjentikan berulang kali, dan 7 ramuan ampuh terbang keluar, segera bersinar dengan warna-warna cemerlang dan mengeluarkan aroma yang harum. Suara pujian samar seolah-olah berasal dari kehampaan, seolah-olah ramuan-ramuan itu akan mengembun menjadi bentuk fisik dan menumbuhkan roh-roh primordial Taois. Sejak memperoleh 7 pil gerbang mendalam ini, ia menyimpannya untuk konsumsi pribadinya, memelihara dan menghangatkannya setiap hari dengan energi spiritual pohon dunia, sehingga membuatnya semakin ajaib. Efek pengobatannya akan lebih baik di masa depan, dan mengonsumsinya akan mempermudah untuk menembus alam rahasia panjang umur. Energi primordial pohon dunia adalah leluhur semua tumbuhan, dewa semua tumbuhan. Ketika digunakan untuk alkimia, bahkan sedikit saja dapat meningkatkan kualitas ramuan sebanyak 1 tingkat. Justru karena alasan inilah elisir jiwa baru lahir yang dimurnikan Fang Han 10 kali lebih baik daripada yang dimurnikan oleh Sekte Tai sendiri. Dan pil gerbang mendalam 7 kehidupan ini, yang telah dipelihara oleh energi spiritual pohon dunia selama waktu yang sangat lama, kini berkali-kali lebih menakjubkan dari sebelumnya. Fang Han merasa bahwa pil-pil ini pasti akan sangat membantu Fang Qingsui. Dia telah dengan tekun mempelajari kitab rahasia naga surgawi, yang juga berisi teknik alkimia dan efek ramuan pada tubuh manusia. Fang Qingsui saat ini berada di puncak tahap ke-10 kemampuan ilahi, alam penentang surga dan pengubah takdir. Jika dia meminum pil gerbang 7 kehidupan, mengaktifkan 7 gerbang kehidupan utama tubuhnya, gerbang darah, gerbang esensi, dan sebagainya, dan menerobos ke alam rahasia panjang umur sekaligus, menjadi raksasa kuno, maka semuanya akan terselesaikan dengan mudah. Namun, hal ini akan mempersulit kemajuannya sendiri menuju alam rahasia panjang umur di masa depan. Tapi dia tidak peduli. Selama dia bisa menyelamatkan Fang Qingsui, apa artinya beberapa ramuan itu?
Hampir dalam 1/1000 tarikan napas, Fang Han mengetuk 7 kali berturut-turut, dan pil gerbang mendalam 7 kehidupan yang langka ini langsung berubah menjadi bubuk, dengan 7 cahaya pelangi memasuki tubuh Fang Qingsui. Di dalam tubuh Fang Qingsui, ketujuh gerbang kehidupannya masing-masing menerima suntikan kekuatan, dan jiwanya di lautan kesadarannya segera bergetar. Vitalitasnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Napasnya pun menjadi lebih berat. Fang Han merasakan vitalitasnya terus berubah. Bagus, ternyata efektif juga. Pil gerbang mendalam 7 kehidupan benar-benar sesuai dengan namanya sebagai ramuan berharga. Kuharap ini bisa memperbaiki jiwa kakak senior. Melihat efeknya, Fang Han sangat gembira. Pil gerbang mendalam 7 kehidupan, mata Fang Qingsui terbuka, tetapi dia masih belum memiliki kekuatan untuk berdiri. Ramuan semacam ini sangat sulit dimurnikan. Meskipun bukan ramuan keabadian, ramuan ini bahkan lebih berharga daripada itu. Ramuan ini dapat membantu orang menembus alam rahasia panjang umur. Kau benar-benar memberikannya kepadaku. Apa yang akan kau lakukan di masa depan? Apakah kakak senior sudah merasa sedikit lebih baik? Baguslah kalau begitu. Fang Han dengan cepat berkata, aku akan berlatih dengan tekun. Dengan kekuatanku saat ini, apakah aku masih takut tidak bisa menembus alam rahasia keabadian? Kakak senior, aku akan membawamu ke sekte Yuhua sekarang juga dan membiarkan pemimpin sekte yang terhormat menyelamatkanmu. Setelah itu, dia hendak berdiri. Tidak, sama sekali tidak. Semakin sedikit orang yang tahu rahasiaku, semakin baik. Fang Qingsui meraih tangan Fang Han dan menggelengkan kepalanya. Seni manipulasi takdir kecil mengandung misteri mendalam dari seni manipulasi takdir agung yang menempati peringkat pertama di antara 3.000 dao agung. Tak terhitung banyaknya orang di berbagai dunia ingin mendapatkannya. Bahkan sekte Yuhua, menghadapi rahasia ini, akan mencoba segala cara. Keinginan Feng Baiyu untuk harta karun mata air kuningmu dan harta karun bela diri surgawi Hua Tiandu hanyalah keinginan untuk mendapatkannya, bukan kebutuhan mutlak. Itulah mengapa dia begitu memanjakan kalian berdua. Dia memiliki cermin kaisar dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Tetapi seni manipulasi takdir agung adalah sesuatu yang dapat mengubah seluruh takdir hidupnya. Dia tidak akan acuh tak acuh. Setiap emosi memiliki nilai. Ketika melampaui nilai itu, emosi itu akan berubah. Kau harus mengingat poin ini. Ingatlah ini dengan teguh. Sekte transformasi bulu tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Satu-satunya orang yang dapat kau percayai adalah dirimu sendiri. Tidak. Dulu aku berpikir bahwa satu-satunya orang yang bisa kupercaya hanyalah diriku sendiri, tetapi sekarang aku tahu bahwa kakak senior, kau juga seseorang yang bisa kupercaya. Fang Han menggelengkan kepalanya berulang kali. Pil gerbang mendalam 7 kehidupan telah meningkatkan vitalitasku, tetapi jiwa dan kehendakku telah mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Kerusakan akibat seni siklus reinkarnasi agung tidak dapat dihilangkan oleh ramuan. Jiwa dan rohku akan tetap lenyap tidak lama lagi. Fang Qingsui tersenyum seperti bunga yang mekar, tetapi menerima kata-kata itu darimu, itu sepadan. Kau tidak pernah mempercayai siapapun, dan sekarang kau mempercayaiku. Kakak senior, jangan bicara lagi. Katakan padaku, apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kerusakan pada jiwamu? Pasti ada caranya. Seni manipulasi takdir kecil sangatlah mendalam. Pasti ada kesempatan. Fang Han menghentikan Fang Qingsui untuk melanjutkan. Seni manipulasi takdir kecil adalah dao agung tertinggi yang melibatkan takdir. Meskipun bukan seni manipulasi takdir agung yang legendaris, seni ini memang dapat memulihkan jiwaku. Namun, aku sudah tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Dan kau belum memahaminya. Jika kau memahaminya, kau bisa menyelamatkanku. Sebenarnya aku mengajarimu seni manipulasi takdir kecil dengan harapan setelah kau menguasainya, kau akan membantuku melakukan sesuatu, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Senyum Fang Qingsui semakin berseri, seperti kaktus malam yang mekar. Kakak senior, aku pasti akan memahami seni manipulasi takdir kecil, menyembuhkan lukamu, memulihkan jiwamu, dan menghilangkan kerusakan akibat seni siklus reinkarnasi agung. Nada suara Fang Han lebih tegas dari sebelumnya. Baiklah, Fang Han, aku lelah. Aku ingin istirahat. Jaga dirimu baik-baik. Senyum Fang Qingsui tiba-tiba membeku, dan napasnya terhenti. Bangun, cepat bangun, kakak senior. Ada apa denganmu? Cepat bangun. Fang Han langsung panik ketika melihat Fang Qingsui berbicara dengan lancar, vitalitasnya perlahan meningkat, hanya untuk tiba-tiba mengatakan bahwa dia lelah dan kemudian jatuh tertidur lelap, bahkan napasnya pun berhenti. Dia berulang kali memanggilnya, tetapi semuanya sia-sia. Senyum Fang Qingsui membeku, wajahnya tampak hidup, tetapi tanpa jejak kehidupan atau jiwa. Bahkan dengan kultivasi Fang Han, dia tidak dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Dalam intuisinya, Fang Qingsui sudah mati. Kehidupan telah lenyap, hanya menyisakan cangkang yang indah. Dalam situasi seperti itu, bahkan dengan pikiran Fang Han yang kuat, dia tetap saja merasa benar-benar kehilangan arah. Fang Han, jiwa Fang Qingsui juga tertidur. Dia belum benar-benar mati.
Siapapun yang menjadi korban seni reinkarnasi agung akan memiliki jiwanya diasingkan jauh ke dalam dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk bereinkarnasi, akhirnya kehilangan diri mereka sendiri dan lenyap sepenuhnya. Namun, seni manipulasi takdir kecil Fang Qingshui melampaui reinkarnasi, jiwanya hanya akan diasingkan, bukan hilang. Selama kau memahami misteri seni manipulasi takdir kecil, kau akan dapat membangunkan jiwanya, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, dan bahkan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, karena kekuatan pil gerbang 7 kehidupan yang mendalam, dia bahkan mungkin melangkah ke alam rahasia panjang umur. Yan muncul dari samping Fang Han. Ia mengenal seni reinkarnasi agung, sehingga ia memiliki otoritas paling besar untuk berbicara. Pikiranku kacau. Fang Han menggelengkan kepalanya, menenangkan diri, dan setelah beberapa saat terdiam untuk menenangkan diri, ia langsung kembali tenang seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat tubuh Fang Qingshui, ia meraihnya dengan kedua tangan, dan seikat besar daun hijau terbang keluar dari antara alisnya, membungkusnya dan mengirimnya jauh ke tengah 8 pagoda Buddha. Fang Han menggunakan daun pohon dunia untuk membungkus Fang Qingshui, menggunakan kekuatan mendalam pohon dunia untuk menyehatkan tubuhnya. Lu Lanpo, Taois Long, Taois Mhu, Raja Jidu, kalian berempat tokoh besar harus berdoa untuk saudari senior setiap hari, mengikatnya dengan kekuatan sumpah kalian, dan berusaha membangkitkan jiwanya. Kuharap ini bisa sedikit membantu. Adapun diriku sendiri, aku akan berlatih dengan sekuat tenaga, berharap untuk meningkatkan ranahku dan menyempurnakan inti bintang kayu naga sepenuhnya. Aku akan meningkatkan ranahku 1 tingkat, dan kemudian sepenuhnya memahami seni manipulasi takdir kecil. Aku tidak bisa tinggal di sini, tetapi aku juga tidak bisa kembali ke negeri 5 elemen sekarang. Xu Xiui adalah individu yang menakutkan, dan aku khawatir dia mungkin akan melakukan penyergapan lagi. Aku akan mencari planet terpencil di sini, bersembunyi, dan benar-benar berkultivasi. Aku harus berkultivasi hingga puncak, karena dibandingkan dengan para master sejati, aku masih sangat jauh tertinggal. Fang Han memberikan perintahnya sambil terbang dengan liar, lalu menghilang dalam sekejap. Setelah terbang selama sekitar setengah hari, ia menemukan sebuah planet yang tandus dan gersang. Planet ini tertutup bebatuan lapuk, tanpa air, tumbuhan, atau hewan, suasananya sunyi senyap. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, planet ini akan hancur total dalam 1000 tahun, berubah menjadi meteorit yang tersebar di seluruh angkasa. Planet ini tidak terlalu besar, kira-kira setara dengan 2 atau 3 negara di dunia Xuan Huang Raya. Fang Han menyelami jauh ke dalam inti planet ini, memadat menjadi bola di intinya, menggunakan perlindungan planet mati ini untuk mengembangkan seni bela dirinya yang mendalam. Inti bintang kayu naga? Telan. Jauh di dalam bintang mati ini, Fang Han membuat pengaturan dan melepaskan seni pemangsa agungnya, menelan inti bintang kayu naga merah menyala di puncak 8 pagoda Buddha dalam 1 tegukan. Setelah menelannya, setiap pori di tubuh Fang Han memancarkan cahaya merah. Dia menjadi transparan, seperti katak yang menelan batu cair merah panas, seluruh tubuhnya terbakar. Meskipun inti bintang kayu naga adalah hal yang baik, orang biasa tidak dapat memurnikannya. Bahkan dengan tubuh setengah abadi Fang Han saat ini dan kekuatan 93 jenis kemampuan ilahi, dia tidak bisa memurnikannya. Namun, saat ini, Fang Han bertekad untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Jadi, dia mengabaikan segalanya dan dengan paksa memurnikan inti bintang kayu naga. Terlebih lagi, dia menggunakan kekuatan dahsyat inti bintang kayu naga untuk menempa tubuh fisik dan jiwanya sekali lagi. Dia tidak terburu-buru untuk terlebih dahulu menguasai seni manipulasi takdir kecil, melainkan ingin terlebih dahulu mengembangkan patung Dharma langit dan bumi bawaannya hingga mencapai puncaknya, dengan mengembangkan 3000 tangan dan 3000 mata. Hanya ketika patung Dharma langit dan bumi bawaan saya berevolusi menjadi 3000 tangan dan 3000 mata, barulah ia akan mewakili pemahaman masing-masing sekte Buddha dan iblis tentang 3000 jalan agung. Hanya dengan demikian saya dapat menembus lapisan ke-9 kemampuan ilahi dan mencapai lapisan ke-10, alam menentang takdir. Konon, kultivasi hingga lapisan ke-10 kemampuan ilahi, alam menentang takdir, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan takdir. Mungkin, dengan peningkatan alam, saya akan mampu memahami misteri seni manipulasi takdir kecil. Fang Han tahu betul bahwa seni manipulasi takdir kecil terlalu rumit, dia sama sekali tidak bisa memahami atau menguasainya. Hanya dengan mencapai lapisan ke-10 kemampuan ilahi, menentang takdir, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang nasib dan hidupnya sendiri, barulah ia dapat memahaminya. Raja Jidu, Taois Long, Taois Mhu, Lu Lanpo, bantulah aku dengan segenap kekuatan kalian. Bantulah aku memurnikan inti bintang kayu naga. Melihat bahwa dia tidak mampu bertahan, Fang Han hanya bisa mengandalkan kekuatan keempat tokoh besar kuno tersebut. Di bawah perintah Fang Han, keempat tokoh besar kuno itu bertindak secara bersamaan, mengirimkan patung Dharma langit dan bumi bawaan mereka ke inti bintang kayu naga untuk menguraikan energi vitalnya. Inti bintang kayu naga bergetar,
dan banyak retakan muncul di permukaannya. Kekuatan paling murni, bersama dengan inti bintang, dan kekuatan kehidupan paling mendalam di alam semesta, menyatu ke dalam patung Dharma Langit dan Bumi kelahiran Fang Han. Patung Dharma Langit dan Bumi milik Fang Han kembali membesar, dan bentuknya pun berubah sekali lagi. Sinar cahaya melesat ke segala arah, dan seluruh wujud Fang Han berubah menjadi sosok yang setengah hitam dan setengah emas. Setengah hitam melambangkan iblis, dan setengah emas melambangkan Buddha. 1 jam telah berlalu. 2 jam telah berlalu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, waktu berlalu perlahan. Inti bintang Dragon Lord terus meleleh dan larut, tetapi ukuran inti bintang ini tidak menyusut. Kekuatan inti bintang terlalu besar, mustahil untuk memurnikannya dalam waktu singkat. Tentu saja, bahkan sedikit energi vital yang diserap dari inti bintang kayu naga dapat membawa manfaat yang sangat besar. Ini setara dengan mengekstrak esensi paling mendasar dari matahari dan bulan. Matahari yang menyala-nyala itu sendiri secara bertahap berevolusi dari sesuatu seperti inti bintang kayu naga. Setelah 15 hari penuh, patung Dharma Langit dan Bumi milik Fang Han tiba-tiba menumbuhkan banyak lengan, seperti tunas bambu setelah hujan musim semi. Setiap lengan berkilauan dengan cahaya keemasan, namun kulitnya halus dan lembut seperti daging segar. Setiap telapak tangan berbentuk bulat sempurna, dan garis-garis telapak tangan menampilkan pola seperti roda yang melambangkan kesempurnaan tanpa batas. Dan di tengah setiap telapak tangan, muncul sebuah bola mata. Bola mata ini berwarna putih bersih, putih mengerikan yang membuat bulu kuduk orang merinding dan merasa mual. Lengan-lengan itu terus tumbuh. Fang Han tetap tak bergerak. Pada hari ke-30, lengan terakhir secara mengejutkan muncul dari puncak kepala patung Dharma Langit dan Bumi Natal. Ini adalah lengan yang ke-3000. Lengan ini beberapa kali lebih besar daripada semua lengan lainnya. Urat-urat besar saling berjalin di lengan itu, setiap urat menyerupai naga surgawi kuno, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Telapak tangan lengan ini bahkan lebih sempurna, dengan kuku emas, dan benar-benar bermandikan cahaya suci putih susu, dengan nyanyian samar yang terpancar darinya. Namun, di tengah telapak tangan lengan raksasa ini, terdapat juga sebuah bola mata. Bola mata ini anehnya menyerupai matahari kiamat, berkedip-kedip dengan cahaya iblis dan memancarkan gelombang cahaya berdarah. Saat seseorang melihat bola mata ini, iblis-iblis batin yang terpendam di dalam hati mereka akan sepenuhnya terpancing keluar. Patung Dharma Langit dan Bumi Natal dengan 3000 mata dan 3000 tangan akhirnya berhasil dipadatkan. Saat tangan itu terkondensasi, Fang Han tiba-tiba merasakan jiwanya menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Gelombang kemauan terhubung dengan langit dan bumi, menembus ruang dan waktu. Surga bukan lagi surga. Bumi bukan lagi bumi. Fang Han jelas merasakan umur hidupnya. 9.999 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Seiring berjalannya waktu, Fang Han jelas merasakan sebagian dari masa hidupnya terbuang sia-sia ke dalam kehampaan yang tak berujung. Harapan hidup terus menurun, setiap saat. Dia jelas-jelas melihat takdirnya sendiri. Di dunia ini, lamanya keberadaan ditentukan oleh takdir. Di dunia ini, kualitas keberadaan ditentukan oleh keberuntungan. Takdir ditentukan oleh manusia, keberuntungan ditentukan oleh langit. Manusia meniru langit, langit mempermainkan manusia. Siklus ini tak ada habisnya, dan pembalasan datang dengan cepat. Sebuah pemikiran jernih muncul dari lubuk jiwa Fang Han. Dia tahu bahwa pada saat ini, dia akhirnya berhasil menembus ke tingkat ke-10 kemampuan ilahi, ranah menentang dan mengubah takdir. Tingkat ke-10 dari kemampuan ilahi tidak memiliki transformasi besar, maupun kemampuan ilahi yang mengguncang bumi. Itu hanyalah pemahaman mendasar tentang takdir seseorang dan keberuntungan langit dan bumi. Di alam gaib, Fang Han merasakan sebuah gerbang dunia misterius muncul di atas kepalanya. Di balik dunia misterius ini, tersembunyi misteri yang tak berujung dan harta karun yang tak terbatas. Selama gerbang menuju dunia misterius ini dibuka, harta karun yang tak terhitung jumlahnya akan berjatuhan dan menjadi miliknya. Selama gerbang misterius ini dibuka, manfaat yang lebih banyak daripada bintang di langit akan turun dan menjadi miliknya. Apakah ini gerbang menuju alam abadi? Gerbang menuju alam abadi yang kulihat. Dengan membuka gerbang menuju alam abadi, aku akan mampu memperoleh hukum Dao yang tak terbatas dan energi vital alam abadi yang tak terbatas. Seluruh keberadaanku akan mengalami transformasi yang mengguncang dunia, menjadi raksasa purba. Fang Han tahu bahwa gerbang yang muncul dalam pikirannya adalah gerbang menuju alam abadi. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan gelombang tekadnya menghantam gerbang menuju alam abadi. Namun, gerbang menuju alam abadi tetap tak bergerak. Sepertinya aku masih harus menempuh jarak yang cukup jauh sebelum mencapai alam rahasia panjang umur. Jika aku meminum pil gerbang mendalam 7 kehidupan dan buah panjang umur sekarang, aku akan memiliki peluang 80% untuk berkultivasi hingga alam rahasia panjang umur. Tapi untuk menyelamatkan kakak perempuanku, apa artinya ini? Aku bahkan bisa mengorbankan umurku sendiri.
Fang Han menutup matanya, merasakan manfaat yang dibawa oleh kemampuan ilahi tingkat ke-10, alam menentang dan mengubah takdir. Manfaatnya tak dapat disangkal. Dalam benaknya, 9 lautan kesadaran meluas sekali lagi. Dan kepalanya, daging dan darah dari tubuh fisiknya, menjadi lebih padat, lebih kuat, dan lebih kokoh. Terutama kesadaran dan indera ilahinya, dengan sedikit penyelidikan, benar-benar dapat menembus ke berbagai ruang paralel, merasakan gelombang energi vital yang biasanya tidak dapat dirasakan. Pemahamannya tentang energi vital langit dan bumi menjadi 10 kali lebih jelas dari sebelumnya. Yang lebih penting lagi, rangkaian suku kata dan kitab suci dari teknik manipulasi takdir kecil berulang kali terngiang di benaknya. Dia benar-benar memahami sebagian darinya. Seperti yang kuharapkan, begitu aku mencapai tingkat ke-10 kemampuan ilahi, yaitu ranah, mengubah takdir melawan langit, aku akan mampu menguasai teknik manipulasi takdir tingkat rendah. Sekarang, selama aku punya waktu, aku bisa sepenuhnya memahami kemampuan ilahi ini, menangkap misteri takdir, dan menghidupkan kembali kakak perempuanku sepenuhnya. Xu Xiui, ketika aku mengembangkan kemampuan ilahi yang mengguncang dunia, aku pasti akan membunuhmu. Tidak, aku akan mengubahmu menjadi babi atau anjing, lalu membuatmu kawin dengan babi dan anjing, sehingga kau tidak akan pernah bangkit lagi untuk selama-lamanya. Fang Han sangat gembira dan diam-diam bersumpah. Suku kata dari teknik manipulasi takdir kecil mengalir berulang kali di dalam hatinya, secara mengejutkan menghasilkan sedikit ritme. Hal itu tidak lagi sesulit dan sekabur seperti sebelumnya. Ini adalah pertanda pemahaman yang akan segera terjadi. Ia percaya bahwa selama ia menenangkan pikirannya dan mencapai kebijaksanaan yang sempurna, ia akan mampu sepenuhnya memahami misteri mendalam dari kemampuan ilahi tertinggi ini. Teknik manipulasi takdir kecil adalah kemampuan ilahi paling hebat yang pernah ditemui Fang Han. Ia bahkan mampu menangkis teknik reinkarnasi agung, jauh melampaui teknik yin yang agung, teknik 5 elemen agung, dan teknik malapetaka agung. Selain itu, Fang Han sekarang tahu bahwa teknik manipulasi takdir kecil ini terkait dengan teknik takdir agung yang menempati peringkat pertama di antara 3.000 dao agung. Jika dia mempelajari kemampuan ilahi ini, dia akan mendapatkan manfaat tanpa batas. Yang lebih penting, hal itu bisa menyelamatkan Fang Qingsui. Kakak senior, apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkanmu. Aku hanya menyerap setengah dari energi vital dari inti bintang kayu naga ini, dan aku sudah maju ke alam, mengubah takdir melawan langit, mewujudkan 3.000 tangan dan 3.000 mata. Sekarang, inti bintang yang tersisa telah saya murnikan sepenuhnya menjadi mutiara, yang diletakkan di mulut Anda untuk melindungi dan menyehatkan tubuh fisik Anda, perlahan-lahan menyatu dengannya. Saat kau sepenuhnya terbangun, saudari senior, kau akan mendapati bahwa kekuatanmu akan sepenuhnya menembus ke alam rahasia panjang umur. Fang Han melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat memadatkan inti bintang kayu naga yang tersisa menjadi mutiara merah menyala yang jatuh ke mulut Fang Qingsui. Kemudian, cahaya merah terang terpancar dari tubuh Fang Qingsui. Saat ini, tubuh Fang Qingsui tampak seperti terbungkus kristal merah, suci dan misterius, seolah-olah dia bisa bangkit kapan saja dan menampilkan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi. Fang Han telah menyerap setengah dari inti bintang kayu naga dan telah mencapai tingkat ke-10 dari kemampuan ilahi, mengubah takdir melawan langit. Pikiran dan tubuhnya telah mencapai puncaknya, dan menyerap lebih banyak kekuatan dari inti bintang Dragon World akan sia-sia. Setengah kekuatan yang tersisa ini, yang terintegrasi ke dalam tubuh Fang Qingsui, akan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang luar biasa begitu dia terbangun. Bahkan ada kemungkinan baginya untuk langsung menembus ke alam rahasia panjang umur. Lagi pula, bentuk awal buah panjang umur dan pil gerbang mendalam 7 kehidupan, dua benda yang sangat langka ini, paling cocok untuk kultivator di alam, mengubah takdir melawan langit. Setelah menyelesaikan semuanya, Fang Han hanya memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, memahami sepenuhnya teknik manipulasi takdir kecil. Namun, tepat ketika dia sepenuhnya menenangkan pikirannya untuk memahami teknik manipulasi takdir kecil, tiba-tiba, gelombang fluktuasi kekuatan magis, satu demi satu, menghantam permukaan planet yang tandus ini. Tampaknya banyak kultivator telah tiba di permukaan planet yang tandus ini. Apa yang sedang terjadi? Latihan kultivasi Fang Han terganggu, dan dia merasa kesal. Dia tidak perlu keluar untuk mengamati, dan dia juga tidak perlu mengarahkan kepekaan ilahinya keluar. Sebaliknya, dia hanya merasakan energi vital dari kelima elemen tersebut secara samar-samar. Seketika itu, sebuah cermin air muncul di hadapannya. Di permukaan air yang jernih itu, terpampang hamparan permukaan planet, memperlihatkan banyak kultivator yang lewat dan berhenti untuk beristirahat, bahkan suara mereka pun terdengar menembus permukaan air tersebut. Setelah mencapai tingkat ke-10 kemampuan ilahi, ranah, mengubah takdir melawan langit, pemahaman saya tentang energi vital langit dan bumi menjadi lebih dalam, dan kendali saya atasnya menjadi lebih mudah. Kekuatanku saat ini sudah cukup,
Aku hanya butuh satu transformasi lagi untuk menembus alam rahasia keabadian dan menjadi raksasa purba. Melihat para kultivator yang datang dan pergi di atas permukaan air yang jernih itu, Fang Han tahu bahwa kekuatannya telah menjadi semakin matang. Dia hanya selangkah lagi untuk menembus alam rahasia panjang umur dan menjadi raksasa purba. Namun, langkah ini ditakdirkan untuk menjadi sangat sulit. Aku melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk sampai di sini, jauh dari dunia Agung Xuan Huang. Tepatnya di mana tempat ini? Saya bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari para kultivator yang lewat ini. Dengan gangguan ini, aku tidak bisa lagi mengolah teknik manipulasi takdir kecil. Fang Han memusatkan seluruh perhatiannya, mengamati dan mendengarkan segala sesuatu yang ditampilkan di permukaan air. Yang pertama muncul di permukaan air adalah dua kultivator inti emas. Mereka adalah raksasa kecil kuno, memancarkan aura arogan, dengan cahaya bintang melilit tubuh mereka. Kedua kultivator inti emas ini, satu laki-laki dan satu perempuan, adalah seorang pria tampan dan elegan dengan tubuh berotot dan seorang wanita dengan wajah seindah bunga persik, mengenakan jepit rambut phoenix yang memancarkan cahaya bintang di kepalanya. Mereka jelas mengembangkan semacam kemampuan ilahi yang luar biasa, dan cahaya samar dari harta karun magis di sekitar mereka menunjukkan harta karun tingkat tertinggi yang sangat kuat, yang jelas menandakan mereka sebagai makhluk tingkat tinggi yang mirip dengan murid sejati dari sekte besar. Sisanya adalah para kultivator yang tersebar, beberapa di antaranya berada di tingkat kelima kemampuan ilahi, alam manusia langit, dan beberapa lainnya di tingkat keenam kemampuan ilahi, alam persatuan, yang telah memadatkan jimat pengikat kehidupan mereka. Namun, pakaian mereka tampak acak-acakan dan tidak seragam, seolah-olah mereka adalah kultivator liar. Kakak senior, benarkah rumor tentang kemunculan binatang suci pemakan jiwa di gugusan bintang ini? Tanya kultivator inti emas perempuan itu kepada kultivator inti emas laki-laki di sampingnya tanpa ragu-ragu. Benar sekali. Binatang suci pemakan jiwa itu menerobos masuk ke Sekte Tiga Persatuan dan melahap jiwa para kultivator sekte, menyebabkan tragedi besar. Ia semakin kuat, jadi kita harus menangkapnya dan membawanya kembali. Selain itu, jiwa binatang suci pemakan jiwa ini adalah bahan terbaik untuk memurnikan pil suci pengembalian jiwa 9 kelahiran kembali. Pil pengembalian jiwa 9 kelahiran kembali itu adalah obat suci tertinggi tingkat surga, hampir seperti pil keabadian. Ada 9 pil secara total, dan masing-masing dapat secara fundamental meningkatkan jiwa seseorang dan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan ingatan dari ribuan reinkarnasi. Ia menawarkan manfaat yang tak ternilai untuk kultivasi. Kali ini, sekte telah mengirimkan sejumlah besar murid sejati. Kita harus bekerja keras. Jika kita adalah yang pertama menemukan binatang suci pemakan jiwa dan mengirimkan jimat spiritual untuk memberitahu sekte, sekte akan memberi kita hadiah yang besar, mungkin bahkan menganugerahkan kepada kita metode kultivasi kitab suci tanpa batas 1000 bintang. Mata kultivator inti emas laki-laki itu mengamati sekelilingnya, dan ekspresi bangga muncul di wajahnya. Metode kultivasi kitab suci tanpa batas 1000 bintang? Jangan pernah memimpikannya. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi dari Istana Bintang tanpa batas kita, cabang dari seni bintang agung. Itu hanya dapat diajarkan kepada mereka yang berkultivasi hingga alam rahasia keabadian dan menjadi raksasa kuno. Bahkan jika kita mencapai prestasi besar, paling-paling, artefak berharga tingkat tertinggi kita akan dimurnikan menjadi artefak Dao tingkat rendah. Mustahil bagi mereka untuk mengajari kita kemampuan ilahi tertinggi sekte ini. Kultivator inti emas wanita itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Binatang suci pemakan jiwa ini bukanlah masalah kecil, ia telah memusnahkan lebih dari 10 sekte kultivator sesat di wilayah bintang ini secara berturut-turut, kata kultivator inti emas laki-laki itu. Dan pil suci pengembalian jiwa 9 kelahiran kembali adalah pil suci yang telah lama ingin dimurnikan oleh banyak tetua agung, tetapi mereka selalu kekurangan bahannya. Jika kita dapat menemukan keberadaan binatang suci pemakan jiwa, pahala yang akan kita peroleh akan sangat besar. Hati-hati. Binatang suci pemakan jiwa bahkan lebih menakutkan daripada raksasa kuno dari alam rahasia panjang umur. Para master inti emas seperti kita akan kehilangan jiwa mereka dalam sekejap, tanpa meninggalkan jasad. Kita harus berhati-hati. Mari beristirahat sejenak di planet kecil ini. Setelah kekuatan sihir kita pulih sepenuhnya, kita akan menggunakan pil yang murni untuk mengaktifkan pesawat ulang-alik bintang dan pergi ke planet lain. Dua kultivator inti emas, seorang pria dan seorang wanita, melemparkan harta magis berbentuk awan putih, duduk bersila di atasnya, dan menelan pil. Ketika Fang Han melihat pil-pil ini, seluruh tubuhnya bergetar, karena pil-pil ini murni dan transparan, memancarkan gelombang energi yang murni. Pil-pil ini sebenarnya adalah pil yang dipadatkan dari 9 air suci pil yang murni. Binatang suci pemakan jiwa. Pil pengembalian jiwa 9 kelahiran kembali. Surga menolongku. Ini memberiku lebih banyak harapan untuk kesembuhan kakakku. Binatang suci pemakan jiwa adalah binatang buas kuno yang ganas,
legendaris dan setara dengan Tao Ti dan Kunpeng, yang melahap jiwa-jiwa makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatannya. Fang Han telah membaca catatan tentang binatang suci pemakan jiwa di semua dunia. Selain itu, ia memiliki catatan tentang pil pengembalian jiwa 9 kelahiran kembali di alam rahasia naga surgawi. Pil pengembalian jiwa 9 kelahiran kembali adalah pil yang meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dan memunculkan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ada 9 pil secara total, dan pil ini sama terkenalnya dengan pil gerbang mendalam 7 takdir. 1 pil meningkatkan jiwa, dan pil lainnya membuka 7 gerbang mendalam tubuh fisik. Ketika digunakan bersama-sama, keduanya memiliki efek tertinggi untuk menghidupkan kembali orang mati. Selain itu, alam rahasia naga surgawi berisi metode untuk memurnikan pil pengembalian jiwa 9 kelahiran kembali, termasuk berbagai formula dan bahan obat, serta petunjuk tentang cara membuka tungku untuk pemurnian. Fang Han kini memiliki tungku pil tingkat artefak Dao, tungku peleburan 8 divisi, serta 4 raksasa kuno, dan katalis obat terbaik, energi spiritual pohon dunia. Ini cukup untuk memurnikan pil pengembalian jiwa 9 kelahiran kembali. Namun, kuncinya adalah menemukan dan menangkap binatang suci pemakan jiwa. Murid-murid Istana Bintang Tanpa Batas? Apakah hamparan bintang ini wilayah Istana Bintang Tanpa Batas? Fang Han sudah lama tahu bahwa Istana Bintang Tanpa Batas adalah sekte kolosal legendaris, dan sekte 1000 bintang dulunya adalah salah satu cabangnya. Menurut penguasa bintang, Istana Bintang Tanpa Batas ini bahkan lebih besar daripada sekte Tai. Istana ini mengendalikan hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan sumber daya serta jumlah ahlinya tak terbayangkan. Kitab Suci Tanpa Batas dengan banyak bintang adalah salah satu kemampuan ilahi tertingginya, sebuah buku yang dapat mengumpulkan bintang-bintang. Setelah Fang Han memurnikan inti bintang kayu naga, kemampuan ilahi ini tampaknya juga terstimulasi, menghasilkan perubahan baru dalam aspek dharma bumi surgawi kelahirannya. Karena gugusan bintang ini berada dalam lingkup pengaruh Istana Bintang Tanpa Batas, aku akan secara bersamaan memahami seni manipulasi takdir kecil dan menangkap binatang suci pemakan jiwa untuk memurnikan pil pengembalian jiwa 9 kelahiran kembali. Dengan kedua persiapan ini, kakak perempuanku akan memiliki peluang lebih besar untuk bangun. Kedua murid Istana Bintang Tanpa Batas ini benar-benar sombong. Mereka sama sekali tidak menghargai kita. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa menangkap binatang suci pemakan jiwa dengan kekuatan mereka sendiri? Di permukaan planet, beberapa kultivator yang melihat sikap angkuh pria dan wanita itu merasa jijik. Diam! Istana Bintang Tanpa Batas sangat luas. Wajar jika mereka sedikit sombong dan angkuh. Lagi pula, kedua orang ini adalah Master Inti Emas, raksasa kecil kuno, dengan status tinggi. Jika kita bisa berkultivasi hingga tahap Inti Emas, kita juga bisa direkrut oleh Istana Bintang Tanpa Batas dan menjadi tetua luar atau semacamnya. Mereka bahkan membagikan pil yang murni setiap bulan. Seorang kultivator di tingkat kelima kemampuan ilahi, alam manusia surgawi, berkata dengan iri. Kau, yang baru mencapai tahap kelima kultivasi kemampuan ilahi, dapat pergi ke Istana Bintang Tanpa Batas sebagai pengrajin tingkat terendah, yang mengkhususkan diri dalam memurnikan artefak spiritual untuk murid-murid mereka. Seorang kultivator pada tahap ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan, berkata, namun, sesama Taois, jika Anda bergabung dengan sekte Kunshan kami, saya dapat memberi Anda posisi tetua agung. Berapa banyak murid yang dimiliki sekte Kunshanmu? Hanya 100.000. Istana Bintang Tanpa Batas, seorang tetua kecil di bawah mereka, memiliki murid sebanyak itu. Jika aku harus berjanji setia, tentu saja aku akan berjanji setia kepada Istana Bintang Tanpa Batas. Fang Han mendengarkan lebih banyak diskusi dari para kultivator sesat dan memperoleh banyak informasi. Pikirannya bergejolak, dan dia diam-diam serta sembunyi-sembunyi melarikan diri dari dalam planet itu. Sesuatu muncul dari bawah tanah. Kekuatan sihir yang begitu dahsyat. Mungkinkah itu? Sepasang kultivator inti emas pria dan wanita dari Istana Bintang Wuji sedang bermeditasi untuk memulihkan kekuatan sihir mereka ketika tiba-tiba mereka merasakan tanah bergetar hebat, seolah-olah seekor binatang raksasa purba akan muncul dari bumi. Aura menakutkan menyelimuti hati semua orang. Mungkinkah binatang suci pemakan jiwa ada di sini? Waspada tinggi! Lingkaran cahaya harta karun memancar dari dua inti emas. Para penggarap lahan, sementara banyak penggarap liar juga ikut melarikan diri. Boom! Sebuah lempengan tanah raksasa terangkat secara paksa, dan sesosok manusia perlahan muncul dari dalamnya. Ini bukan binatang suci pemakan jiwa, ini adalah seorang penggarap. Siapakah kultivator ini? Dia ternyata berada di bawah tanah? Auranya begitu kuat, dia adalah seorang ahli di tingkat ke-10 kemampuan ilahi, alam penentang surga dan pengubah takdir. Aura yang begitu dahsyat, kultivasi orang ini tak terukur. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam rahasia keabadian dan menjadi raksasa abadi. Melihat sosok itu adalah manusia, kedua kultivator inti emas pria dan wanita itu sedikit lega.
Mereka memfokuskan pandangan mereka dan melihat bahwa sosok itu menyerupai seorang cendekiawan dengan aura yang tampaknya tidak benar maupun jahat. "Siapa di sana?" teriak kultivator wanita itu. "Aku adalah murid sejati Istana Bintang Wuji. Bolehkah aku bertanya mengapa kau bersembunyi di bawah tanah?" "Jadi kalian berdua adalah murid sejati Istana Bintang Wuji. Aku adalah sarjana pemanen kehidupan, hanya seorang kultivator lepas. Aku sedang mengumpulkan obat roh dan berlatih alkimia melewati bintang ini. Aku berpikir untuk mengumpulkan beberapa biji berharga dari bawah tanah, tetapi melihat banyak kultivator yang lewat. Jadi aku keluar untuk melihat apa yang terjadi." Fang Han tertawa terbahak-bahak. "Kalian berdua individu yang berbakat, aku selalu sangat mengagumi Istana Bintang Wuji dan telah menerima beberapa kebaikan dari mereka. Seorang tetua dari Istana Bintang Wuji pernah mengajariku beberapa kemampuan ilahi kekuatan bintang. Baru saja, saat di bawah tanah, aku mendengar kalian sedang mengejar binatang suci pemakan jiwa. Aku bisa membantu. Sarjana pemanen kehidupan? Aku belum pernah mendengar tentang kultivator sesat ini. Kau bilang kau diajari kemampuan ilahi oleh seorang tetua dari Istana Bintang Wuji. Siapa nama tetua itu?" Mata kultivator laki-laki itu berkedip dengan sedikit kewaspadaan saat dia bertanya. "Tetua itu melarangku mengungkapkan namanya, mengatakan bahwa hanya ketika aku mencapai alam rahasia panjang umur dan menjadi raksasa abadi barulah aku dapat memasuki Istana Bintang Wuji dan kembali ke bimbingannya." Jari-jari Fang Han sedikit berkedut, dan seberkas cahaya bintang dengan cepat mengembun di ujung jarinya, membentuk pedang panjang yang menyilaukan dan cemerlang, berdengung seolah memiliki jiwanya sendiri. Pedang pembunuh iblis tempa bintang. Dua inti emas jantan dan betina para kultivator terkejut, karena mereka mengenali ini sebagai kemampuan ilahi unik dari Istana Bintang Wuji yang tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Fang Han tersenyum tipis, jari-jarinya terus berganti gerakan. Kekuatan bintang seperti gelombang pasang memancar dari tubuhnya, mengubahnya menjadi Raja Bintang. Raja Bintang ini mengenakan mahkota tinggi dan jubah aneh, memancarkan tekanan yang tak tertandingi, seolah-olah dialah satu-satunya dewa yang berdiri di antara langit dan bumi. Seni turunan Raja Bintang. Kemampuan ilahi tertinggi. Kita bahkan belum menerima warisan dari kemampuan ilahi ini. Inti emas wanita kultivator itu gemetar seluruh tubuhnya. Bagaimana menurut kalian berdua? Apakah kemampuan ilahi kekuatan bintang milikku ini layak untuk mata dharma kalian? Mata Fang Han bergerak, dan gelombang pikiran ilahi terpancar. Karena kalian berdua juga belum mengembangkannya, aku akan memberikan teknik rahasia kemampuan ilahi ini kepada kalian. Jika kalian mengembangkannya secara rahasia, kalian pasti akan mencapai hal-hal besar. Anggap saja ini sebagai caraku membalas kebaikan dari Istana Bintang Wuji. Apa? Metode rahasia kultivasi seni turunan Raja Bintang? Benarkah itu? Para kultivator menerima pikiran ilahi Fang Han dan keduanya sangat terkejut hingga membeku. Kemudian, ekspresi kegembiraan yang meluap-luap muncul di wajah mereka. Di antara kemampuan ilahi kekuatan bintang yang diperoleh Fang Han, selain Kitab Bintang Tanpa Batas, yang merupakan garis besar umum dan paling mendalam, yang paling mendalam berikutnya adalah seni turunnya Raja Bintang. Ia mengumpulkan kekuatan ribuan bintang untuk memadatkan diri menjadi Raja Bintang, yang memiliki berbagai macam misteri luar biasa. Pada akhirnya, Raja Bintang ini dapat menjadi inkarnasi eksternal tertinggi, jiwa Naschen kedua. Awalnya, Fang Han tidak ingin mengajarkan kemampuan ilahi ini kepada kedua inti emas tersebut. Kultivator. Dia berencana untuk mengkonversi mereka terlebih dahulu dengan cahaya Zen Keselamatan Universal Agung. Cahaya Zen Keselamatan Universal Agung saat ini tidak dapat mengkonversi raksasa abadi, tetapi mengkonversi guru inti emas itu mudah. Karena Fang Han sekarang berada di tingkat ke-10 kemampuan ilahi, 3 alam lebih tinggi dari inti emas. Namun, pengaruh Istana Bintang Wuji benar-benar sangat besar, jadi Fang Han tidak berani bertindak gegabah. Lebih baik untuk terlebih dahulu mengalahkan kedua inti emas ini. Kultivator. Lagi pula, mencapai tingkat ke-7 kemampuan ilahi, inti emas. Alam, memberikan status yang sangat tinggi di dalam Istana Bintang Wuji. Kalahkan kedua kultivator ini, kumpulkan beberapa informasi tentang keberadaan binatang suci pemakan jiwa, lalu taklukkan dan pergi, kembali ke Sekte Yuhua untuk memurnikannya menjadi pil obat. Terima kasih, rekan Taois. Kali ini, pencarian kita akan binatang suci pemakan jiwa adalah misi sekolah. Jika kita dapat menemukan keberadaan binatang suci ini, sekolah akan memberi kita hadiah yang besar. Namun, misi ini juga sangat berbahaya. Jika kita bisa mendapatkan bantuanmu, itu akan sempurna. Aku juga ingin melihat seperti apa rupa binatang suci pemakan jiwa. Kalau begitu, mari kita cari bersama. Fang Han tersenyum tipis. Kami bertanggung jawab untuk menjelajahi domain bintang ini, ratusan bintang. Karena Anda membantu kami, ikutlah bersama kami. Mari kita naik pesawat bintang terlebih dahulu. Kultivator pria melambaikan tangannya, dan sebuah pesawat hitam seukuran perahu tertutup muncul di sampingnya. Ini adalah pesawat bintang sederhana.
Setiap teleportasi menghabiskan 100 pil yang murni, biaya yang sangat besar. Terlebih lagi, setelah melakukan teleportasi 1000 kali, pesawat bintang ini akan runtuh dan hancur total, tidak dapat digunakan lagi. Sang kultivator menghela napas. Bolehkah saya bertanya harta karun ajaib apa yang Anda gunakan untuk menjelajahi bintang-bintang? Aku menggunakan artefak Dao, tetapi energi yang murni yang dikonsumsinya 10.000 kali lipat dari pesawat ulang-alik bintang, bahkan mungkin lebih. Aku akan menumpang pesawat bintangmu saja. Lagi pula, untuk menjelajahi area yang terdiri dari beberapa ratus bintang ini, menggunakan artefak Dao, ku benar-benar tidak sepadan. Hati Fang Han sedikit bergetar. Bagaimana kalian berdua bisa memiliki begitu banyak pil yang murni? Apakah itu dikeluarkan oleh sekolah kalian? Tepat sekali, pil-pil itu dikeluarkan oleh sekolah. Sebagai murid sejati Istana Bintang Wuji, kami menerima sejumlah besar pil yang murni setiap bulannya. Terlebih lagi, kali ini ketika kami berangkat, para tetua tahu bahwa kami akan melakukan pencarian teleportasi antar bintang dan memberi masing-masing dari kami 100.000 pil yang murni untuk memberi daya pada pesawat ulang-alik bintang. Tetapi ini juga karena kami telah mencapai inti emas. Murid-murid lain tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Wanita kultivator inti emas itu berkata dengan bangga sekaligus iri, sesama Taois ternyata memiliki artefak Dao, sungguh patut dibanggakan. Jika aku memiliki artefak Dao, aku bisa pergi ke kuburan kiamat untuk berlatih, dan kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Kuburan kiamat? Hati Fang Han kembali berdebar, dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Artefak Dao tingkat tinggi milik Marsekal Iblis, Mata Akhir Dharma, berhasil dimurnikan oleh Ying Xiantian dan banyak tetua dari sekte iblis bawaan setelah berkultivasi di kuburan kiamat selama lebih dari 1000 tahun. Konon, kuburan kiamat ini berisi iblis dan monster yang tak terhingga jumlahnya, ki bencana yang tak terhingga, serta harta karun alam dan permata duniawi yang tak terhingga. Tempat ini sangat berbahaya, bahkan raksasa abadi pun menghadapi bahaya jatuh kapan saja di sana. Namun, tempat ini adalah tempat terbaik bagi kultivator untuk menempa diri mereka sendiri. Fang Han bahkan tahu bahwa jika dia ingin mengkultivasi seni malapetaka besar, menguasai 3 malapetaka dan 9 kesengsaraan, serta berbagai kemampuan ilahi, tempat terbaik untuk kultivasi adalah kuburan kiamat yang legendaris. Kuburan kiamat? Aku selalu ingin memasukinya untuk berkultivasi, untuk menembus alam rahasia kemampuan ilahi terakhir, melangkah ke alam rahasia keabadian, dan menjadi raksasa abadi. Sayangnya, aku belum pernah menemukan pintu masuknya. Jika kalian berdua tahu lokasinya, aku bisa membawa kalian masuk untuk berkultivasi, tanya Fang Han. Kuburan kiamat juga merupakan dunia 1000 utama. Istana Bintang Wuji kita memiliki saluran ruang waktu yang mengarah ke sana. Selama sekolah para murid memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat pergi ke sana untuk berlatih, tetapi hidup dan mati tidak dijamin. Kata kultivator wanita itu. Kuburan kiamat terlalu berbahaya. Sebenarnya, tempat terbaik untuk berlatih adalah dunia agung Xuan Huang. Konon tempat itu paling dekat dengan alam abadi. Di sana, harta karun sihir tak terhitung jumlahnya, obat roh tak ada habisnya, dan harta karun ada di mana-mana. Nada suara sang kultivator penuh dengan kerinduan. Sayangnya, tempat itu terlalu jauh dari sini. Terlebih lagi, jalur Istana Bintang Wuji kita ke dunia agung Xuan Huang telah terputus oleh Saint pengkhianat itu. Wanita kultivator inti emas, itu menggelengkan kepalanya. Saudara Taois, ayo pergi. Kita bisa berbicara lebih detail sambil mencari. Aku juga ingin berkonsultasi denganmu tentang teknik rahasia kekuatan bintang. Kultivasi kemampuan ilahi. Seni turunan Raja Bintang tidak mudah untuk dikultivasi. Sembari berbicara, dia menerbangkan lebih dari 100 pil yang murni, menyuntikannya ke dalam pesawat ulang-alik bintang. Pesawat ulang-alik ini, yang mengandung kekuatan spasial yang dahsyat, tiba-tiba menerobos alam hampa dan terjun ke dalam badai hampa, menuju bintang berikutnya yang akan dicari. Bintang-bintang di sini semuanya sangat kecil, jauh dari ukuran bintang kayu naga, hanya sekitar ukuran rawa daging dan darah. Jadi sangat mudah untuk mencarinya.